Pertarungan ketenaran lainnya. Bagus, kamu memang punya keberanian. Ketika Li Wuling mendengar Jiang Chen menyetujui tantangannya dengan begitu mudah, dia juga merasa terkejut. Dia datang ke sini hari ini tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah markas Sekte Hitam. Jiang Chen bisa dengan mudah mengabaikannya jika dia mau. Jiang Chen melirik Li Wuling. Setelah merasakan frekuensi energinya, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda tertawakan? Murid Li Wuling menyusut. Aku tertawa karena kamu idiot. Jiang Chen menunjukkan wajah mencemooh. Apa katamu? Li Wuling segera menjadi marah. Aku benar-benar bisa memahami keputusanmu untuk membalas dendam pada saudaramu, tapi kamu tidak seharusnya mengambil jalan yang ekstrim. Frekuensi energi Anda benar-benar tidak stabil, tetapi saya kira itu karena Anda baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Juga, ada ki jahat yang datang dari Anda, saya pikir Anda sedang mengembangkan keterampilan iblis. Dengan bakat Anda di bawah rata-rata, Anda benar-benar berbeda dari saudara Anda. Mengolah keterampilan budidaya iblis dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi Anda dengan kecepatan tinggi, sehingga Anda dapat mencapai alam inti surgawi tanpa ragu dalam waktu yang singkat. Namun, sayang sekali, Anda tidak tahu cara yang tepat untuk mengembangkan keterampilan iblis, dan Anda memaksakan diri untuk mengembangkannya. Sekarang, Anda telah menghancurkan masa depan Anda. Tapi tentu saja, sejak kamu memutuskan untuk menantangku, kamu sudah menyerahkan masa depanmu. Jiang Chen berkata dengan lambat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti duri tajam yang menusuk tepat ke dalam hati Li Wuling. Mata Li Wuling membelalak, dan ekspresi yang tidak bisa dipercaya muncul di wajahnya. Bagaimana pemuda di depannya ini mengetahui bahwa dia mampu menerobos ke alam inti surgawi karena dia mengembangkan keterampilan iblis. Berdiri di depannya membuatnya merasa seolah-olah telanjang, seolah tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari matanya. Ini tidak mungkin. Selain itu, apa yang dikatakan Jiang Chen sepenuhnya benar. Li Wuling telah memperoleh keterampilan iblis tidak lama sebelum ini, dan dia memasuki meditasi terpencil untuk mempelajarinya. Inilah mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi. Ketika mendengar saudaranya telah terbunuh, dia sangat marah sehingga dia memaksa dirinya untuk menerobos ke alam inti surgawi dengan bantuan keterampilan iblis dan beberapa pil. Kemudian dia segera bergegas ke Sekte Hitam untuk mencari Jiang Chen. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Jiang Chen bisa melihat semuanya. Terus, alam kultivasi saya lebih dari cukup untuk membunuh Anda. Niat membunuhnya terhadap Jiang Chen semakin besar. Li Wuling merasa bahwa Jiang Chen adalah orang yang menakutkan, dia hanyalah seorang pejuang mortal core muda berusia 15-16 tahun, tetapi dia bahkan tidak gugup ketika berdiri berhadap-hadapan dengannya. Di wajahnya, hanya ada ekspresi tenang dan percaya diri. Apakah begitu? Mungkin Anda masih belum memahami situasi Anda saat ini. Baiklah, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda sehingga Anda tidak akan mati dalam kegelapan. Di permukaan, Anda adalah pejuang inti surgawi, Anda dapat mengontrol energi alam dan terbang di udara. Namun demikian, Anda tidak dapat menyangkalnya, basis kultivasi Anda tidak stabil, ranah kultivasi Anda tidak sabar, dan Anda belum menguasai keterampilan iblis. Dengan situasi Anda saat ini, saya hanya dapat menemukan prajurit inti surgawi awal, dan dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Anda. Untuk memperjelas maksud saya, Anda hanya sedikit lebih kuat dari saudara Anda yang sudah meninggal, jadi, jika Anda ingin membalas dendam, saya sarankan Anda kembali dan menghabiskan beberapa tahun lagi dalam kultivasi terpencil. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Dengan pengalaman dan penilaiannya, dia bisa dengan mudah melihat melalui Li Wuling. Dengan situasi Li Wuling saat ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan prajurit inti surgawi biasa seperti Yin Zongcheng. Belum lagi murid lingkaran dalam dari keempat sekte besar. Dengan kekuatan dan kemampuan tempur Jiang Chen saat ini, Li Wuling sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Simpan nafasmu, buktikan kata-katamu dengan pertarungan. Biarkan saya melihat bagaimana Anda, dengan kekuatan inti mortal Anda, dapat membunuh saudaraku. Niat membunuh Li Wuling membumbung tinggi di langit. Namun demikian, pikirannya telah dipelintir oleh kata-kata Jiang Chen, dan energinya menjadi lebih tidak stabil. Swoops! Angin kencang muncul dari tubuh Li Wuling. Dia mengedarkan keterampilan iblisnya, dan matanya menjadi merah darah. Bibirnya menjadi hitam karena ki iblis, lalu, dia dengan paksa mengayunkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Serangan itu membawa energi iblis jahat yang kuat. Energi berubah menjadi naga iblis saat berputar dan berguling seperti tsunami terbang menuju Jiang Chen. Semua orang dari Black Sekte merasa saraf mereka tegang, mereka tidak memiliki pengalaman dan penilaian yang dimiliki Jiang Chen. Bahkan Duan Li tidak tahu seperti apa situasi Li Wuling yang sebenarnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Li Wuling baru saja menerobos ke alam inti surgawi, dan yayasannya tidak stabil. Namun, dalam pikiran mereka, seorang prajurit inti surga tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh seorang prajurit inti mortal. Meskipun Jiang Chen adalah seorang pejuang yang perkasa, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar dapat menahan serangan prajurit inti surgawi. Huff, aku sedang tidak mood untuk bermain denganmu. Karena kamu sangat merindukan kakakmu, aku akan mengizinkanmu untuk bersatu kembali dengannya. Pandangan kejam muncul di mata Jiang Chen. Dalam pikirannya, ketika Li Wuling datang ke sini dan menantangnya di pintu masuk Sekte Hitam, Li Wuling sudah mati. Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan seseorang yang ingin membunuhnya tetap hidup. Selain itu, tempat ini milik Sekte Hitam, dan hasil dari pertempuran ini juga akan mempengaruhi martabat Sekte Hitam. Dia harus menjaga martabat Sekte Hitam. 6 jari matahari. Jiang Chen berteriak dengan suara yang dalam, segera mengeluarkan 6 jari matahari, dan dengan ujung jarinya bersinar, dia menunjuk ke arah Li Wuling dengan paksa. Bang! Ledakan keras yang mengguncang tanah menyapu dan bahkan mengguncang langit. Kemudian, semua orang bisa melihat 3 jari emas besar tiba-tiba muncul, menusuk ke arah naga iblis Li Wuling. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar lainnya. Tanpa perlawanan apapun, naga iblis Li Wuling hancur dalam sekejap karena hantaman kuat dari 6 jari matahari. Kekuatan 6 jari surya tidak turun sama sekali. Dengan kecepatan luar biasa dan ekor berwarna emas di belakangnya, ia membawa kekuatan penghancur dan terus terbang menuju Li Wuling. Apa? Karena ketakutan, Li Wuling tidak pernah menyangka lawannya sekuat itu. Keterampilan iblis yang dia kembangkan bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Jiang Chen, ini tidak bisa dipercaya. Ah, Li Wuling mengangkat kepalanya dan melolong.
Dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan memfokuskannya ke perisai iblis hitam untuk membela diri dari 6 jari matahari Jiang Chen. Bang! Dampak kuat dan kuat lainnya. Asap hitam muncul dari tengah benturan. Celepuk-celepuk-celepuk. Li Wuling terus melangkah mundur di udara, hanya untuk mendapatkan kembali kendali setelah terbang hampir 100 meter ke belakang. Nafasnya cepat dan dia mengeluarkan darah. Wajahnya menjadi pucat. Hanya ada satu ekspresi di wajah Li Wuling shock. Dia tidak pernah bisa membayangkan hasil ini, dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang prajurit inti mortal bisa begitu kuat. Ya Tuhan, jadi ini adalah kekuatan sejati murid senior Jiang Chen. Dia sangat kuat, ini sangat tidak normal, apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit inti mortal? Murid senior Jiang telah menjadi lebih kuat sekarang daripada dia di kompetisi Provinsi Qi, dia sekarang adalah prajurit Mid Mortal Core. Tidak heran dia bisa mengalahkan Li Wuling. Meskipun dia baru saja menerobos ke ranah Mid Mortal Core, mengalahkan prajurit Heavenly Core terlalu mengejutkan. Saya tidak percaya bahwa ada seseorang yang sangat abnormal di dunia ini seperti murid senior Jiang Chen. Dengan kekuatan Mid Mortal Core-nya, dia bisa mengalahkan prajurit inti surgawi Li Wuling hanya dengan satu serangan. Jika saya tidak menyaksikan ini sendiri, saya tidak akan percaya bahkan jika Anda membunuh saya. Apakah kalian melihat bahwa murid senior keterampilan jari Jiang Chen digunakan sekarang? Ini jelas merupakan keterampilan tempur bumi. Ini sangat kuat. Akhirnya, saya dapat memahami mengapa murid senior Jiang Chen dapat membunuh Li Wusuang dan Ling Ao. Li Wuling datang ke sini dengan sikap mengancam dan menantang murid senior Jiang, dia hanya mendekati kematian dan ingin menyerang wajahnya sendiri. Semua murid Sekte Hitam sangat bersemangat, terutama Wang Yun dan Huang Zhen. Kekhawatiran di benak mereka sekarang benar-benar hilang, dan sebaliknya, mereka begitu bersemangat sampai-sampai mereka merasa telah diberi beberapa stimulan. Mereka melompat dan bersorak seolah-olah mereka sendiri yang telah mengalahkan Li Wuling, dan bukan Jiang Chen. Pria yang luar biasa, ketika kita berada di alam kultivasi yang sama dengannya, tidak mungkin kita membandingkannya dengan dia. Tidak heran dia berani menantang Nan Bei Chou untuk bertarung 1 tahun dari sekarang. Duan Li juga kaget, dia telah bersiap untuk menyerang jika Li Wuling hampir mengalahkan Jiang Chen. Bagaimanapun, jika dia membiarkan seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi membunuh jenius nomor 1 dari kompetisi Provinsi Qi di wilayah Sekte Hitam, itu akan menjadi pukulan besar di wajah Sekte Hitam. Apa yang tidak dia duga adalah Jiang Chen begitu kuat. Hanya dengan satu serangan, dia telah melukai Li Wuling dengan serius. Saya tidak percaya. Aku tidak percaya itu. Mengapa seorang prajurit inti mortal begitu kuat? Aku ingin membunuhmu. Jiang Chen, aku harus membunuhmu dan membalas dendam untuk saudaraku. Dengan kedua matanya memerah, Li Wuling meraung dan memasuki hiruk pikuk. Di tangannya, senjata tempur yang dilapisi energi iblis muncul. Melihat ini, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pikiran Li Wuling dilanda amarah yang ekstrim. Dia sekarang berada di ambang memasuki psikosis. Kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Sayap darah di punggungnya mengepak, dan seperti Blood-Winged Hawk, dia terbang ke depan dengan kecepatan kilat dan muncul di atas Li Wuling. Jiang Chen berubah menjadi elang dan menjerit keras ke arah Li Wuling. Teriakan elang mengejutkan dunia. Ini adalah keterampilan tempur bawaan, Sonic Hawk Cry. Setelah Jiang Chen menerobos, kekuatan keterampilan tempur bawaan ini juga meningkat. Dalam sekejap mata, lapisan gelombang suara berubah menjadi riak dan terjalin menjadi satu jaring raksasa yang menutupi Li Wuling. Seperti ular, gelombang suara menembus ke dalam otak Li Wuling. Blur, Li Wuling terus memuntahkan darah saat dia melolong kesakitan. Gelombang suara Jiang Chen telah menghancurkan sens ilahinya. Mati. Sayap darah Jiang Chen berubah menjadi sabit tajam yang memotong ke arah Li Wuling dengan kecepatan menyerupai kilat. Kepala Li Wuling dipenggal dalam sekejap dan dikirim terbang tinggi. Diikuti oleh pilar darah yang terbentuk dari darah Li Wuling, teriakan ngeri itu terdiam. Gerakan Jiang Chen terlalu cepat. Meskipun Li Wuling telah mengeluarkan senjata tempurnya, bahkan sebelum dia sempat menggunakannya, dia telah terluka parah oleh gelombang suara Sonic Hawk Cry dan terbunuh di tempat. Pada titik ini, perimeter luar Sekte Hitam benar-benar sunyi. Semua orang mengangkat kepala mereka dan memandang pria muda dengan sepasang sayap darah di punggungnya. Mata mereka membawa satu hal, shock. Ini menakutkan, apakah ini masih dianggap manusia? Tidak ada yang menyangka Li Wuling mati secepat dan seutuhnya. Orang ini datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencoba dan membalas dendam untuk saudaranya, dan hanya beberapa menit kemudian, dia telah dibunuh oleh Jiang Chen. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Murid lingkaran luar yang telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen telah membunuh Ling Ao dan Li Wusuang masih bisa menerima apa yang terjadi, tetapi bagi para murid yang telah menyaksikan pertempuran Jiang Chen untuk pertama kalinya, mereka benar-benar terkejut. Jiang Chen tidak hanya memiliki kemampuan yang kuat, dia menyerang tanpa ampun, dan dia bahkan tidak mengedipkan matanya saat membunuh. Orang-orang ini tidak berani menatap matanya secara langsung. Bertemu dengan kepala sekte, mayat dan kepala Li Wuling jatuh dari langit bersama dengan sejumlah besar darah. Pemandangan itu tampak menyedihkan di bawah sinar matahari pagi yang bersinar terang. Li Wuling, yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi dengan paksa mengembangkan keterampilan iblis, dan Jiang Chen yang telah memadatkan 40 tanda naga keduanya tidak berada pada level yang sama. Jiang Chen bahkan tidak menggunakan Axe of Thunder-nya. Luar biasa. Di antara kerumunan, Huang Zheng berteriak dengan keras. Murid senior yang maha kuasa Jiang, Wang Yun juga berteriak dengan keras. Tidak hanya mereka berdua, pada saat ini, semua murid yang menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh Li Wuling tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Seorang murid lingkaran luar dari Sekte Hitam telah membunuh seorang murid lingkaran dalam dari Sekte Pedang Surgawi. Ini mulia untuk Sekte Hitam. Setelah Guan Yiyun, yang merupakan kebanggaan Sekte Hitam, dikalahkan oleh Nan Bei Chou hanya dengan satu serangan, itu meninggalkan bayangan di benak semua murid Sekte Hitam. Sejak saat itu, setiap kali seseorang menyebut Burning Sky Pavilion, mereka merasa lebih rendah dari mereka. Namun, dengan penampilan Jiang Chen hari ini, mereka telah melihat harapan masa depan untuk Black Sect. Itu telah menghilangkan bayangan di benak mereka. Ini adalah super jenius, bahkan Nan Bei Chou tidak akan bisa membunuh seorang prajurit inti surgawi hanya di ranah Mid Mortal Core. Oleh karena itu, meskipun Jiang Chen hanya murid lingkaran luar, dia telah mengangkat roh semua murid Sekte Hitam, dan dia telah menjadi salah satu perwakilan Sekte Hitam.
Dalam banyak pikiran murid-murid ini, Sekte Hitam akhirnya menemukan seseorang yang bisa melawan Nan Beichao. Pria ini memiliki masa depan tanpa batas, aku tidak akan pernah bisa seperti dia. Duan Li bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, hanya orang idiot yang tidak dapat melihat potensi besar Jiang Chen. Rekan-rekan murid, tolong bantu saya menyebarkan kata-kata ini. Mulai sekarang, siapapun murid Sekte Pedang Surgawi yang berani memprovokasi saya akan membunuhnya. Sambil mengambang di udara, Jiang Chen berkata dengan suara yang bisa didengar dengan jelas oleh setiap murid Sekte Hitam. Setelah itu, dia mengepakkan sayap darahnya dan terbang kembali ke Sekte Hitam, menghilang di depan semua orang. Bunuh siapa saja yang berani memprovokasi dia, ini begitu mendominasi, begitu sombong. Tidak ada satu orang pun di seluruh provinsi Qi yang berani mengatakan sesuatu yang heroik ini. Menetapkan seluruh sekte sebagai musuhnya, ini adalah pernyataan yang sangat berani. Dan dia, Jiang Chen, adalah orang pertama yang berani mengatakan ini. Sangat mendominasi, dia benar-benar luar biasa. Mulai sekarang, murid senior Jiang akan menjadi idola saya. Murid senior Han Yan adalah satu-satunya idola saya, tetapi mulai sekarang, saya memiliki satu idola lagi. Di masa depan, keduanya akan menjadi tujuan saya. Teman-teman, mari sebarkan kata-kata murid senior Jiang. Kami akan memberitahu orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi bahwa kami, Sekte Hitam, tidak boleh terpancing. Di bawah pimpinan Wang Yun dan Huang Zhen, suasana di antara semua murid Sekte Hitam menjadi panas. Sikap arogan dan mendominasi Jiang Chen tidak membuat mereka merasa jijik, sebaliknya, itu membuatnya menjadi idola bagi banyak murid. Murid senior Duan, murid junior Jiang Chen ini benar-benar orang yang sangat kuat, dia membunuh Li Wuling begitu saja. Namun, menurut pendapat saya, Li Wuling baru saja menerobos ke alam inti surgawi, dan yayasannya tidak stabil, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan prajurit inti surgawi yang sebenarnya. Jika kita bertarung dengan Jiang Chen, menurutmu siapa yang akan menang? Salah satu murid inti surgawi awal datang ke Duan Li dan bertanya. Duan Li menatap murid itu dan berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang jika Anda melawan Jiang Chen, tapi izinkan saya memberitahu Anda ini jangan memprovokasi dia, pria ini tidak sederhana. Duan Li mengingatkannya karena kebaikan, lalu dia terbang kembali ke Sekte Hitam. Dua murid inti surgawi awal lainnya saling memandang, lalu mereka juga terbang kembali ke Sekte Hitam. Huang Zheng, minta seseorang untuk membakar tubuh Li Wuling. Sisanya, tinggalkan diri Anda sendiri dan kembali ke apa yang Anda lakukan. Wang Yun memberitahu Huang Zhen, lalu dia melambaikan tangannya ke orang-orang yang berkumpul di sini. Insiden itu akhirnya berakhir. Kompetisi provinsi Qi telah memberi Jiang Chen ketenarannya, dan pertempuran hari ini telah memberi Jiang Chen kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di Sekte Hitam. Menyaksikan peristiwa secara pribadi selalu meninggalkan dampak yang lebih besar daripada mendengarnya dari orang lain. Setelah membunuh Li Wuling hari ini, Jiang Chen telah menetapkan posisinya yang tak tergoyahkan di Black Sect. Setelah membunuh Li Wuling, Jiang Chen langsung kembali ke kediamannya. Dia berdiri di puncak gunung, angin sepoi-sepoi melambai melalui pakaian putihnya. Dia memasang ekspresi tenang, dia sudah terbiasa membunuh. Jiang Chen tahu jalan yang akan dia lalui, dan di masa depan, akan ada lebih banyak orang yang harus dia bunuh. Setengah jam kemudian, seorang pria tiba-tiba mendarat di samping Jiang Chen. Itu adalah Guan Yiyun. Murid junior Jiang, dari frekuensi energimu, aku dapat mengatakan bahwa kamu telah menerobos ke ranah Mid Mortal Core. Juga, saya baru saja mendengar bahwa Anda membunuh Li Wuling, seorang prajurit inti surgawi. Anda luar biasa, Anda menjadi idola bagi begitu banyak murid dengan begitu cepat. Berita Jiang Chen melawan Li Wuling telah menyebar ke seluruh Sekte Hitam, bahkan murid-murid dari lingkaran dalam yang tidak berada di tempat kejadian telah mendapat berita. Murid senior Guan, bukankah Anda berada dalam meditasi terpencil untuk menerobos ke alam inti ilahi? Mengapa Anda berhenti berkultivasi begitu cepat? Jiang Chen terkejut. Dia melemparkan pandangan memeriksa Guan Yiyun, tetapi dia menemukan bahwa Guan Yiyun masih di puncak alam inti surgawi. Jelas, meditasi terpencilnya tidak berhasil. Tidak semudah itu untuk menerobos ke ranah inti ilahi. Saya telah memikirkannya dengan seksama, dan kultivasi terpencil saja tidak akan membantu saya. Untuk menerobos, saya harus mencari kesempatan. Saya akan meninggalkan Black Sect besok untuk mencari kesempatan untuk terobosan. Guan Yiyun berkata sambil tersenyum. Apa rencana murid senior Guan? Jiang Chen bertanya dengan sedikit keingintahuan. Ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di wajah Guan Yiyun, dia berkata, saya akan pergi ke neraka Inferno. 1. Neraka Inferno. Tempat apa itu? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Ini tidak bisa disalahkan pada Jiang Chen, lagi pula, dia tidak akrab dengan Provinsi Qi, sangat normal bahwa dia belum pernah mendengar tentang neraka Inferno. Jika itu adalah orang lain yang mendengar nama ini, namanya saja sudah cukup untuk membuat wajah mereka pucat. Jadi murid junior Jiang belum pernah mendengar tentang neraka Inferno. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu tentang itu. Sebenarnya, saya sudah mengetahuinya cukup lama, tetapi saya belum pernah memasukinya sebelumnya. Di seluruh Provinsi Qi, tidak lebih dari segelintir orang yang punya nyali untuk memasukinya. Dengan ekspresi tegas, Guan Yiyun mengungkapkan ketakutannya terhadap api penyucian. Neraka Inferno terletak di tempat khusus di benua timur, ada simpul di setiap 28 provinsi benua timur yang terhubung dengannya, dan di semua sekte besar dari semua provinsi, ada portal kuno yang dapat mengangkut orang ke neraka Inferno. Namun, jarang ada murid yang dengan sengaja melatih diri mereka sendiri di neraka Inferno. Neraka Inferno hampir sama dengan kematian itu sendiri, rumor mengatakan bahwa ia memiliki lingkungan yang keras dengan setan jahat dan jahat yang berkeliaran di seluruh negeri. Ini adalah tanah penaklukan sejati, dan dengan basis kultivasi saya, memasuki neraka Inferno hampir sama dengan kematian. Bukan hanya saya, itu juga berarti kematian bagi para pejuang inti ilahi itu. Ini adalah neraka Inferno, tempat khusus yang ada di benua timur. Itu adalah tempat pelatihan bagi ratusan sekte dan klan di 28 provinsi di benua timur. Namun, seperti namanya, neraka Inferno benar-benar neraka bagi mereka yang memasukinya untuk berlatih. Tidak ada murid biasa yang akan masuk ke neraka Inferno tanpa alasan yang sah. Mereka yang masuk adalah orang-orang paling ganas. Di beberapa sekte besar, sekali seorang murid membuat kesalahan besar, mereka terkadang dikirim ke neraka Inferno.
Ini pada dasarnya adalah hukuman yang paling kejam. Namun, mereka yang telah keluar dari neraka-neraka adalah mereka semua yang telah melalui ujian hidup dan mati yang berat. Prestasi masa depan mereka tidak akan terbatas. Aku tidak pernah menyangka tempat spesial seperti itu berada di benua timur. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Neraka Inferno adalah tempat di mana tidak ada orang biasa yang bisa pergi, tapi Guan Yiyun punya nyali untuk memasukinya. Dengan hati yang berani ini saja, dia telah memenangkan rasa hormat Jiang Chen. Murid senior Guan, karena neraka Inferno adalah tempat yang berbahaya, lebih baik kamu berpikir 2 kali sebelum bergegas ke dalamnya. Jiang Chen mengingatkan, haha, murid junior Jiang, kamu harus tahu ini, kesempatan dan bahaya selalu datang bersamaan. Tentu saja, neraka Inferno adalah tempat yang berbahaya, tetapi ada juga banyak peluang. Aku, Guan Yiyun, tidak ingin menjadi manusia biasa tanpa prestasi besar, perjalanan ke neraka Inferno ini, tidak masalah jika aku mati di dalam atau keluar hidup-hidup, aku tidak akan menyesal sama sekali. Guan Yiyun berkata sambil tertawa. Jiang Chen mengangguk dalam diam. Selama kompetisi Provinsi Qi, dia menemukan bahwa Guan Yiyun adalah pria yang pantang menyerah dan bersemangat. Keputusan memasuki neraka Inferno bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Kamu benar, seorang pria harus memiliki mimpi yang hebat. Menjalani kehidupan biasa memang membosankan. Kami tidak meminta umur panjang, kami hanya ingin menjalani hidup yang mulia. Bahkan jika hidup kita seperti bintang jatuh yang hanya bersinar terang untuk waktu yang singkat, kita masih akan meninggalkan hari-hari gemilang kita di dunia ini. Jiang Chen sepenuhnya mendukung keputusan Guan Yiyun. Selain itu ia juga tertarik dengan neraka Inferno. Namun, tingkat kultivasinya lemah seperti sekarang. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan memasuki neraka Inferno dan melihatnya. Haha, sungguh semangat yang luar biasa. Murid junior Jiang, bakat dan potensi Anda tidak lebih lemah dari Nan Beichao. Saya memiliki keyakinan dalam pertarungan Anda 1 tahun dari sekarang. Guan Yiyun menepuk pundak Jiang Chen, lalu berkata lagi, oh benar, aku sebenarnya di sini untuk sesuatu. Ada apa, murid senior Guan? Jiang Chen terkejut. Kepala sekte ingin bertemu denganmu, aku di sini untuk membawamu padanya. Guan Yiyun berkata, kepala sekte. Jiang Chen terkejut sekali lagi. Dia hanya murid kecil dari lingkaran luar, kepala sekte seharusnya tidak menyadarinya. Murid junior Jiang, ini adalah kabar baik, dan ini juga merupakan kehormatan besar. Anda harus tahu ini, kepala sekte adalah orang teratas dari sekte kami, dia biasanya tidak akan bertemu dengan murid lingkaran luar secara pribadi, tetapi Anda berbeda. Anda telah menjadi juara kompetisi Provinsi Qi, dan Anda bertengkar dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang, Anda telah diterima oleh ketua sekte. Hari ini Anda bahkan membunuh Li Wuling yang merupakan prajurit inti surgawi hanya dengan basis budidaya inti mortal pertengahan Anda. Dengan semua pencapaian luar biasa ini, sekte hitam pasti akan mendukung kultivasi Anda dengan segala macam sumber daya. Guan Yiyun menjelaskan kepada Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk, apa yang dikatakan Guan Yiyun masuk akal. Sepertinya penampilannya hari ini benar-benar menarik perhatian ketua sekte. Karena itu, dia memutuskan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Seorang jenius sejati yang tak tertandingi akan menjadi aset terbesar sekte, dia adalah harapan masa depan sebuah sekte. Baiklah, aku akan mengikutimu untuk menyapa ketua sekte. Karena dia telah menjadi murid sekte hitam, dia harus rukun. Bertemu dengan kepala sekte yang duduk tinggi di posisi terdepan bukanlah sesuatu yang buruk. Ayo pergi. Setelah membawamu ke sana, aku harus mempersiapkan perjalananku ke neraka Inferno. Ini mungkin terakhir kali kita bertemu. Senyuman muncul di wajah Guan Yiyun. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi. Jiang Chen menjawab, Taois hitam. Di bawah bimbingan Guan Yiyun, keduanya melewati gunung hitam dan tiba di daerah terdalamnya. Sebuah istana kuno dibangun di tempat ini, dan dari penampilannya, setidaknya ada beberapa ratus tahun sejarah. Sepanjang jalan, Guan Yiyun memberitahu Jiang Chen tentang ketua sekte. Sekte hitam telah menginjakkan kakinya di Provinsi Qi lebih dari beberapa ratus tahun yang lalu, dan ada beberapa kepala sekte. Menurut Guan Yiyun, hampir tidak ada yang tahu nama asli kepala sekte, semua kepala sekte sebelumnya telah menggunakan nama yang sama, Taois hitam. Taois hitam adalah orang terkuat dalam sekte hitam. Ranah kultivasinya berada di puncak ranah inti ilahi, hanya selangkah lagi dari ranah jiwa tempur. Namun, ada celah besar antara ranah inti ilahi dan ranah jiwa tempur. Kebanyakan orang tidak dapat mengatasi kesenjangan ini tidak peduli seberapa banyak mereka berkultivasi. Sekte hitam telah ada begitu lama, tetapi belum ada satupun prajurit jiwa tempur dalam sejarahnya. Istana adalah tempat terpenting sekte hitam. Biasanya, hanya sesepuh sekte inti ilahi yang akan datang ke sini. Bahkan Guan Yiyun sendiri tidak bisa datang ke tempat ini tanpa izin. Sebenarnya, di Black Sect, ada sekelompok murid inti. Namun, ada persyaratan ketat bagi seseorang untuk menjadi murid inti. Tidak hanya seseorang perlu menjadi seorang prajurit inti ilahi, seseorang juga harus mencapai alam inti ilahi sebelum usia tertentu. Oleh karena itu, sekte hitam hanya memiliki segelintir murid inti. Kebanyakan dari mereka berlatih di luar sekte, dan mereka jarang berada di dekat markas sekte. Inilah mengapa kompetisi Provinsi Qi hanya untuk murid lingkaran luar dan lingkaran dalam. Istana itu dibangun di pinggang gunung. Meskipun itu hanya sebuah bangunan berlantai 1, itu tetap merupakan bangunan yang megah dan khusyuk. Sebuah plakat hitam tergantung di atas istana. 2 kata emas besar tertulis di atasnya, Istana Hitam. Kaligrafi tersebut ditulis dengan sangat indah sehingga membuat siapapun yang melihatnya memiliki perasaan ingin menyembahnya. Tentu saja, perasaan ingin menyembah hanya bisa mempengaruhi para pejuang biasa itu. Tidak ada apapun di benua Saint Origin yang bisa membuat Jiang Chen menyembahnya, termasuk Provinsi Qi kecil. Selama ini, Jiang Chen adalah orang yang disembah oleh orang lain. Istana Hitam adalah simbol ikon sekte hitam, itu adalah tempat paling mulia. Murid junior Jiang, nanti ketika Anda melihat ketua sekte, jangan lupa untuk menunjukkan rasa hormat Anda. Guan Yiyun mengingatkan. Jiang Chen mengangguk. Silahkan masuk. Saat Jiang Chen dan Guan Yiyun sedang berbicara, suara yang dalam dan bergema tiba-tiba terdengar dari dalam istana. Setelah itu, pintu istana terbuka dengan sendirinya. Guan Yiyun merapikan pakaiannya, dan dengan ekspresi bermartabat, dia berjalan ke Istana Hitam.
Sebagai seorang jenius dari Black Sect, Palace Black memiliki arti yang sangat penting di dalam hatinya. Merupakan kehormatan baginya untuk bisa berjalan melewati pintu ini. Dibandingkan dengan kecemasan Guan Yiyun, Jiang Chen di sisi lain tenang dan santai. Bagaimanapun, pengalaman Jiang Chen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Guan Yiyun. Jiang Chen dan Guan Yiyun berjalan ke aula utama istana. Di depan mereka, ada kursi besar, dan seorang pria berjubah putih duduk di atasnya. Dia tampak berusia 40-an. Tentu saja, usia aslinya jelas lebih dari itu. Meskipun pria itu sedang duduk di kursi, Jiang Chen masih bisa mengatakan bahwa dia adalah pria yang tinggi. Wajah bersudutnya memiliki ekspresi yang agung. Ini adalah salah satu tembakan besar Provinsi Qi, Taois Hitam. Dia tampak berbeda dari harapan Jiang Chen. Dia berpikir bahwa Taois Hitam akan menjadi orang tua dengan rambut putih, tetapi pada kenyataannya, dia adalah seorang pria parubaya yang tampan. Murid Guan Yiyun menyapa kepala sekte. Murid Jiang Chen menyapa kepala sekte. Guan Yiyun membungkuk dalam-dalam pada Taois Hitam, tapi Jiang Chen hanya menganggukkan kepalanya. Taois Black tersenyum. Dia melemparkan pandangan memeriksa Guan Yiyun terlebih dahulu, lalu dia menatap Jiang Chen dan memeriksanya secara rinci. Namun, ekspresi Taois Black segera berubah. Pemuda berusia 15-16 tahun di depannya ini memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat dilihat sama sekali. Dengan basis kultivasi inti ilahi puncaknya, dia dapat dengan mudah melihat melalui murid junior manapun, tetapi ketika dia melihat Jiang Chen, dia merasa seperti sedang melihat lubang tanpa dasar. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chen tidak menghindari penglihatan Taois Hitam. Bahkan tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajahnya. Di sisi lain, Guan Yiyun sangat gugup. Taois Hitam mengangguk, lalu dia melihat Guan Yiyun lagi dan berkata, "Yiyun, kamu adalah bakat berharga dari Sekte Hitam, apakah kamu benar-benar yakin ingin masuk ke neraka Inferno? Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa berbahayanya neraka Inferno. Bahkan jika saya pergi ke sana sendiri, saya akan menghadapi bahaya juga." "Ya, saya sudah memutuskan." Guan Yiyun berkata dengan ekspresi tegas. Keputusan untuk memasuki neraka Inferno dibuat dengan tekad yang besar, dan dia tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Dia ingin melatih dirinya sendiri menggunakan bahaya neraka Inferno. Hanya dengan ini dia bisa menjadi lebih kuat. "Baiklah, aku mengagumi keberanianmu. Ada banyak murid jenius dari Black Sect yang telah pergi ke neraka Inferno, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah kembali hidup-hidup. Saya tidak akan menghentikan Anda pergi ke sana, saya hanya berharap Anda bisa menjadi murid pertama dari Sekte Hitam yang keluar dari neraka Inferno." Taois Black berkata sambil melihat Guan Yiyun dengan ekspresi yang menyenangkan. "Yiyun tidak akan mengecewakan kepala sekte." Guan Yiyun berkata sambil menangkupkan tinjunya. "Ini benar-benar akan menjadi pelatihan yang mengerikan. Yiyun, tinggalkan kami sendiri, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Jiang Chen." Taois Black berkata, "Iya." Guan Yiyun kembali menangkupkan tinjunya, lalu dia meninggalkan istana hitam. Taois Hitam memandang Jiang Chen. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak buruk, hanya dengan kekuatan Mid Mortal Core Anda dapat membunuh Li Wuling, seorang prajurit Early Heavenly Core. Meskipun yayasannya tidak stabil, orang biasa tidak akan bisa membunuhnya. Jika ingatanku bermanfaat bagiku, kamu masih seorang prajurit inti mortal awal selama kompetisi Provinsi Qi." "Betul sekali." Jiang Chen tidak menyangkal itu. "Jiang Chen, kamu sepertinya tidak takut padaku." Taois Hitam bertanya dengan penuh minat. Mendengar pertanyaan itu, Jiang Chen tersenyum, "Mengapa saya harus takut pada ketua sekte? Saya adalah murid dari Sekte Hitam, jadi jelas kepala sekte tidak akan menyakiti saya, mengapa saya harus takut?" Reaksi Jiang Chen tenang dan santai. Tidak ada tanda-tanda gugup sama sekali. Orang ini memiliki sikap dan pikiran yang tenang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Selain itu, dia memiliki penampilan yang bermartabat dan aura supremasi bawaan, saya dapat meramalkan bahwa dia akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Seorang jenius seperti ini adalah harapan masa depan dari Black Sect. Bakat dan potensinya tidak lebih lemah dari Nan Beichao. Petik 1. Taois Hitam terkejut. Dia sangat memikirkan Jiang Chen, dia belum pernah melihat anak muda Mortal Core dengan sikap seperti itu, reaksi Jiang Chen tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Dia seperti hantu yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, tenang dan santai. Dia adalah kepala Sekte Hitam, dan setiap orang dari Sekte Hitam, dari murid pemula hingga sesepuh sekte akan berperilaku hormat ketika mereka bertemu dengannya. Bahkan sesepuh sekte inti ilahi akan merasakan tanda-tanda gugup ketika di depannya. Namun, Jiang Chen hanya memiliki sikap acuh tak acuh. "Baik, Jiang Chen, saya sangat menghargai bakat Anda, dan itulah mengapa saya meminta Anda untuk datang ke sini. Saya mendengar Anda bertengkar dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang, apakah Anda memiliki keyakinan dalam pertarungan ini?" Nan Beichao adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan dia tidak tertandingi di dalam alam inti surgawi, dan dia mungkin bisa menerobos ke alam inti ilahi kapan saja. Meskipun Anda memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, basis kultivasi Anda masih terlalu lemah. Anda hanya memiliki 1 tahun, dan Anda masih di ranah Mid Mortal Core, bagaimana Anda akan menangani ini? Taois Hitam bertanya. Dia sangat tertarik dengan perjanjian pertarungan 1 tahun antara Jiang Chen dan Nan Beichao. Juga, karena Jiang Chen telah menjadi murid dari Sekte Hitam, pertempurannya dengan Nan Beichao akan secara langsung mempengaruhi reputasi Sekte Hitam. Adapun apakah Jiang Chen benar-benar bergabung dengan Sekte Hitam atau tidak, Taois Hitam tidak khawatir tentang itu. Ada total 4 sekte besar di Provinsi Qi, dan selain Lembah Kebahagiaan, Jiang Chen telah menyinggung pembakaran Sky Pavilion dan Sekte Pedang Surgawi. Sekte Hitam adalah satu-satunya tempat yang bisa dia kunjungi. Saya memiliki cara saya 1 tahun sudah lebih dari cukup. Jiang Chen mengangkat bahu dengan tampilan percaya diri. "Baik, Anda hanya perlu berkultivasi dengan semua usaha Anda. Sekte Hitam tidak akan pernah kehabisan sumber daya, tetapi Anda harus bersaing untuk mendapatkan sebagian besar sumber daya. Tidak peduli seberapa besar Anda jenius, Anda hanya akan dapat tumbuh di bawah persaingan terus-menerus." Taois Black berkata, "Murid mengerti." Jiang Chen mengangguk. "Baiklah, Jiang Chen, kamu bisa kembali sekarang. Aku akan memberimu hak istimewa, mulai sekarang, pintu Istana Black akan selalu terbuka untukmu. Jika Anda menemukan pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat datang ke sini kapan saja dan mencari saya."
Taoist Black berkata, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Hitam bahwa janji seperti ini dibuat. Palace Black tidak pernah membuka pintunya untuk murid dari lingkaran luar seperti ini. Mampu menerima bimbingan dari kepala sekte sendiri adalah impian bagi banyak murid. Jika salah satu murid Black Sekte tahu tentang ini, mereka akan sangat iri. Namun, sayang sekali, Jiang Chen hanya bisa menertawakan kata-kata Taoist hitam. Apakah orang suci terhebat sebelumnya membutuhkan sedikit bimbingan prajurit inti ilahi? Apakah ini lelucon? Tanpa bersikap kasar, Jiang Chen hanya bisa memberikan beberapa nasihat Taoist hitam, dan dia akan mendapat banyak manfaat dari itu. Itu bahkan bisa membuatnya menerobos ke ranah jiwa tempur dalam waktu singkat. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana untuk dilakukan Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan memberikan bimbingan apapun kepada Taoist hitam. Reinkarnasinya adalah rahasia terbesarnya, dia tidak cukup bodoh untuk menemukan masalah. Selain itu, bimbingan dari murid inti mortal ke kepala sekte inti ilahi akankah Taoist Black benar-benar mendengarkannya? Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Taoist hitam, lalu dia berbalik dan meninggalkan istana hitam. Menatap punggung Jiang Chen, Taoist hitam menyipitkan matanya, dan dengan suara acuh tak acuh dia berkata, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Di luar istana hitam, Guan Yiyun masih menunggu Jiang Chen. Ketika dia melihat Jiang Chen keluar, dia buru-buru berjalan ke arahnya. Murid junior Jiang, apakah kepala sekte memberimu sesuatu yang baik? Guan Yiyun bertanya. Dengan statusnya dalam sekte hitam, di antara semua murid dari lingkaran luar, hanya Jiang Chen yang bisa membuatnya berbicara dengan cara yang sopan. Apakah saya terlihat seperti mendapatkan sesuatu yang baik? Jiang Chen menunjukkan tangannya, lalu dia mengalihkan topik. Murid senior Guan, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk memasuki neraka inferno besok? Itu benar, saya telah mengambil keputusan. Saya harus bertindak atau binasa aku akan mempertaruhkan masa depanku di neraka inferno. Guan Yiyun berkata dengan ekspresi serius. Hati-hati, Jiang Chen mengingatkannya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Guan Yiyun, jadi dia tidak ingin melihat hal buruk terjadi padanya. Baiklah, saya harus mempersiapkan diri. Murid junior Jiang, kamu memiliki sayap, jadi kamu bisa terbang kembali sendiri. Setelah mengatakan itu, Guan Yiyun terbang ke langit dan segera menghilang dari penglihatan Jiang Chen. Seorang jenius yang membenci. Guan Yiyun menderita dampak mental yang berat dari Nan Bei Chao selama kompetisi di Provinsi Qi. Sebagai seorang jenius yang sangat terkenal, hal ini telah meninggalkan awan gelap di benaknya. Oleh karena itu, dalam perjalanannya ke neraka inferno, Guan Yiyun harus menari dengan kematian, dia harus berhasil atau mati. Jiang Chen tahu itu. Meskipun Guan Yiyun adalah seorang jenius yang langka, dibandingkan dengan Nan Bei Chao abnormal yang telah menerima berkah dari Lady Luke sendiri, hanya ada celah yang sangat besar. Mungkin jarak di antara mereka tidak terlalu lebar saat ini, tetapi segera, itu hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Di dunia ini, ada orang yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang mulia, tetapi ada juga yang ditakdirkan untuk hidup tanpa pencapaian apapun. Itu seperti raja dan pengemis. Ini adalah takdir. Jiang Chen tidak menggunakan sayap darahnya, dia menuruni gunung dengan berjalan kaki. Sekte hitam memiliki pemandangan yang indah, dan dengan berjalan kaki, Jiang Chen akan dapat menghargai pemandangan sambil menghabiskan waktunya dengan santai. Jarang bagi Jiang Chen untuk berada dalam suasana hati yang santai. Di kaki gunung ada jalan setapak yang damai. Itu adalah jalan berangin yang melintasi pegunungan Black Mountain, dan itu menyerupai ular yang berhibernasi. Jiang Chen berjalan di sepanjang jalan dengan santai dan tidak tergesa-gesa sambil merasakan energi yuan alami yang kaya. Skill transformasi naga mulai beredar. Setelah hampir 1 jam berjalan, aroma herbal yang memudar tiba-tiba datang dari jauh dan mengejutkan Jiang Chen. Mata Jiang Chen berbinar, dan dia menatap ke arah mana aroma itu berasal. Dia bisa melihat gunung berukuran sedang berdiri tidak terlalu jauh, dan aromanya datang langsung dari puncak gunung itu. Melihat dari tempat dia berdiri, dia melihat pemandangan yang indah di puncak gunung, tempat yang sangat hidup dibandingkan dengan puncak lainnya. Di atas puncak, sebuah pohon pinus tua setebal 3 pria dewasa berakar dalam itu setidaknya berusia 200.300 tahun. Puncak gunung dipenuhi dengan keaktifan, dan menarik siapa saja yang melihatnya. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mulai berjalan menuju puncak gunung. Sesampainya di kaki gunung, aromanya semakin kuat. Jiang Chen terus berjalan menuju puncak, kemudian, setelah dia naik setengah jalan ke atas gunung, dia mulai melihat berbagai tumbuhan yang telah ditanam di sekitar. Dia bahkan melihat ginseng darah berusia 300 tahun. Tanaman seperti ini tak ternilai harganya di kota merah, tapi di sini, itu hanya tanaman yang ditanam di pinggir jalan. Sepertinya disinilah semua tanaman herbal dari Black Sect ditanam, tidak heran dia memiliki aroma herbal yang kuat. Taoist hitam telah memberi saya izin untuk memasuki istana hitam kapanpun saya mau, jadi seharusnya tidak ada tempat di dalam sekte hitam di mana saya tidak bisa pergi. Jiang Chen berpikir sendiri sambil terus mendaki menuju puncak gunung. Tidak peduli apakah itu masa lalunya atau kehidupannya saat ini, semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah raja yang mendominasi dengan kekuatan tempur superior, tetapi mereka juga lupa bahwa dia juga seorang alkemis tingkat Sein. Jiang Chen jarang membuat pil, dan di kehidupan masa lalunya, dia hanya akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Kekuatan tempurnya telah menutupi fakta bahwa dia juga seorang alkemis. Keterampilan meramu Jiang Chen unik, di Sein Origin, hanya ada segelintir orang yang bisa membandingkan dengannya. Segera, Jiang Chen diam-diam tiba di puncak gunung, dan apa yang dia lihat adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Itu adalah tempat yang sangat hijau dan indah, banyak bunga dan rerumputan langka tumbuh di mana-mana. Dia bisa melihat bahwa tidak di depannya, ada perkebunan tumbuhan dengan lingkar lebih dari 1 mil, semua jenis tumbuhan biasa dan langka ditanam di dalamnya. Sebuah bangunan yang dibangun dengan baik terletak tepat di tengah-tengah puncak. Pemandangannya terlihat seperti dunia yang berbeda. Saat ini, ada seorang lelaki tua yang berjongkok di perkebunan tanaman obat. Pria tua itu berusia 50-an, dia gemuk dan tidak berjanggut, dia memiliki wajah berminyak, dan dia tampak segar. Namun, lelaki tua itu mengerutkan kening. Ia memandangi 2 tumbuhan yang telah ditanam di sudut perkebunan jamu. Tumbuhan itu hanya sebesar telapak tangan, dan mereka tampak layu dan tak bernyawa.
Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka tidak tumbuh? Orang tua itu menghela nafas, sialan, setiap hari aku memberimu air, aku mentransfer energi Yuan kepadamu, dan aku telah memberimu tempat terbaik untuk tumbuh, namun, tidak hanya tidak tumbuh, kamu bahkan layu dengan berlalunya hari, siapa yang bisa memberitahuku mengapa? Orang tua itu merasa tidak berdaya dan semakin marah. Dia ingin mencabut kedua tumbuhan ini dari tanah, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saya tidak percaya ada ramuan yang Guo-san tidak bisa tanam. Orang tua itu mendengus dingin. Namanya adalah Guo-san, dan dia adalah seorang prajurit inti ilahi, serta alkemis terbaik di Sekte Hitam seluruh gunung ini miliknya. Di Black Sect, dia adalah orang penting. Banyak alkemis muda adalah muridnya, dan bahkan Taois Hitam perlu menunjukkan rasa hormat padanya. Menanam Flaming Angel dan Glory Lotus bersama-sama, akan membutuhkan keajaiban bagi mereka untuk tumbuh. Menurutku, keduanya akan mati dalam waktu 1 bulan. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Siapa di sana? Guo-san berdiri dan berbalik, lalu dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di belakangnya. Guo-san sebelumnya memfokuskan semua perhatiannya pada 2 tanaman herbal ini, itulah mengapa dia tidak dapat memperhatikan seseorang di belakangnya. Selain itu, puncak gunung ini bukanlah tempat di mana murid bisa datang. Guo-san melemparkan pandangan memeriksa Jiang Chen dan menemukan bahwa dia hanya di alam Mortal Core. Guo-san mengerutkan alisnya dan bertanya, kamu hanya seorang murid dari lingkaran luar, apakah kamu tahu tempat apa ini? Guo-san gila, suasana hatinya sedang buruk karena kedua tanaman ini. Flaming Angel dan Glory Lotus keduanya herbal premium, dan dia telah melalui banyak upaya untuk mendapatkan benih mereka. Tapi sekarang, dia berada di jalan menuju kegagalan, dan tanaman akan segera mati, itulah mengapa dia sangat marah. Saya datang ke sini karena aromanya. Murid Jiang Chen menyapa tetua. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan menyapa Guo-san. Jiang Chen, jadi, apakah Anda Jiang Chen yang mendapat tempat pertama dalam kompetisi Provinsi Qi, pendatang baru? Mata Guo-san membelalak. Meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam manajemen sekte, dia masih mendengar berita besar tentang Jiang Chen. Ya, benar. Jiang Chen mengangguk. Setelah mengkonfirmasi identitas Jiang Chen, sikap Guo-san terhadap Jiang Chen menjadi lebih baik. Jika itu hanyalah murid lain dari lingkaran luar, Guo-san akan menamparnya karena mengganggu gunungnya tanpa izin. Tetapi Jiang Chen menerima perlakuan berbeda. Seorang jenius akan menerima rasa hormat kemanapun dia pergi. Anak muda, jadi kau bisa mengenali malaikat api dan teratai kemuliaan, lumayan. Guo-san memuji. Faktanya, alasan mengapa dia tidak menamparkan Jiang Chen ketika dia melihatnya sebagian besar karena Jiang Chen dapat mengenali 2 tumbuhan itu. Flaming Angel dan Glory Lotus hanya dalam tahap pembibitan, dan alkemis biasa tidak akan bisa mengenali mereka sama sekali. Saya tahu sedikit tentang mereka. Jiang Chen tersenyum, lalu dia perlahan berjalan menuju perkebunan herbal. Ketika dia melihat Flaming Angel dan Glory Lotus, dia menggelengkan kepalanya. Guo-san kagum dengan Jiang Chen, pemuda ini hanya berada di ranah Mortal Core, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup saat menghadapi tetua inti ilahi. Hanya dari sikap tenangnya saja, dia akan mampu memenangkan hati rakyat. Jiang Chen, mengapa kamu mengatakan bahwa Flaming Angel dan Glory Lotus tidak dapat ditanam bersama? Saya ingin tahu mengapa, keduanya adalah ramuan yang murni, mengapa mereka tidak bisa bersama? Guo-san bertanya dengan penuh minat, dia ingin melihat bagaimana Jiang Chen akan menjelaskan. Sangat sederhana, Flaming Angel memiliki karakteristik yang panas, jadi tidak peduli tahap mana, semai atau matang, itu adalah ramuan yang murni. Di sisi lain, Glory Lotus memiliki ciri yang ringan. Ketika Anda menanamnya berdampingan, karakteristik yang murni malaikat api mulai menekan pertumbuhan Glory Lotus. Jiang Chen menjelaskan. Mendengar ini, mata Guo-san berbinar. Dia merasa lebih menghormati Jiang Chen sekarang. Mampu menganalisis karakteristik Flaming Angel dan Glory Lotus dengan sangat teliti, ini membuktikan bahwa Jiang Chen memang memiliki tingkat pengetahuan tertentu terhadap herbal dan obat-obatan. Bahkan jika apa yang kamu katakan benar, Flaming Angel akan menahan pertumbuhan Glory Lotus, tapi kemudian, Flaming Angel harus tetap tumbuh, jadi mengapa tidak hanya tidak tumbuh, tapi juga sekarat? Guo-san bertanya lagi, dia benar-benar ingin tahu alasannya. Jika bukan karena ini, dengan status dan posisinya, tidak mungkin dia akan meminta nasihat dari murid lingkaran luar. Alasannya lebih sederhana. Glory Lotus berisi karakteristik dari Glory Lotus King dan Snowy Lotus, dan ketika Glory Lotus mencapai tahap dewasanya, karakteristik Glory Lotus King akan sepenuhnya menekan karakteristik Snowy Lotus, dan kemudian akan menjadi ramuan yang murni. Namun, saat masih dalam tahap pembibitan, baik karakteristik Glory Lotus King maupun Snowy Lotus ada, dan itulah mengapa Glory Lotus ini bukan hanya ramuan yang murni, ia juga memiliki karakteristik dingin dari Snowy Lotus. Inilah mengapa ia menekan pertumbuhan Flaming Angel. Ketika Anda menanamnya bersama-sama, pada dasarnya Anda membunuh mereka berdua. Jiang Chen berkata dengan santai, tetapi Guo-san menjadi terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, dengan mulut terbuka lebar. Dia menatap pemuda ini dengan kagum, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi pemuda di depannya lebih tahu daripada dia tentang jamu dan obat-obatan. Monster macam apa pemuda ini, kenapa dia tahu banyak tentang tumbuhan? Saya hanya tahu bahwa ketika teratai kemuliaan menjadi dewasa, karakteristiknya akan menjadi yang murni, tetapi saya tidak pernah tahu tentang asalnya dan dia bahkan tahu tentang kemuliaan Raja Teratai. Guo-san terkejut, tetapi dia tidak memiliki keraguan tentang apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen. Dengan itu dikatakan, alkemis yang sangat terkenal dari Sekte Hitam ini baru saja belajar sesuatu dari seorang pemuda, pelajaran yang sangat penting. Jiang Chen, di mana kamu mempelajari ini? Guo-san bertanya, Elder, apakah kamu tidak tahu bahwa ada orang jenius di dunia ini? Saya jenius. Jiang Chen mengangkat bahu. Baiklah, kamu benar-benar jenius yang luar biasa, dan kamu telah membuatku terkesan. Katakan padaku, bisakah aku menyelamatkan Flaming Angel dan Glory Lotus? Guo-san bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja tanam secara terpisah di tempat yang berbeda di dalam perkebunan jamu. Flaming Angel dan Glory Lotus adalah herbal tingkat atas dengan vitalitas tinggi, dan Anda tidak perlu membantu pertumbuhannya, mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Jiang Chen berkata, Jiang Chen, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain, bagaimana saya bisa mencampur rumput barli dan buah batu kuning sehingga tidak meledak selama pembuatan?
Guo San memberanikan diri, mencoba mencari tahu apakah Jiang Chen benar-benar tahu segalanya atau tidak. Elder mencoba meramu pil jiwa kuning. Rumput barli dan buah batu kuning memiliki karakteristik yang berlawanan, sangat sulit untuk mencampurkannya. Namun, dengan bantuan kristal pasir kelas 1, mereka dapat dengan mudah dicampur tanpa meledak, dan itu juga akan membantu meningkatkan kualitas pil jiwa kuning secara keseluruhan. Ketika Jiang Chen menyelesaikan kata-katanya, dia bisa melihat Guo San berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong, benar-benar terkejut. Gunung Iblis Segudang. Luar biasa, terlalu mengejutkan. Jawaban Jiang Chen seperti sambaran petir ke kepala Guo San. Dia telah mencoba untuk meramu Yellow Soul Pill baru-baru ini, tapi dia tidak bisa membuat Barley Grass dan Yellow Stone Fruit bercampur, yang mengakibatkan beberapa tungku meledak. Ini hampir menjadi kendala terbesar dalam pikirannya. Ketika Jiang Chen mendengar pertanyaannya, dia tidak hanya menemukan solusi, dia juga bisa memberitahu nama pil yang dia coba buat. Yang terpenting, ketika Jiang Chen menjawab pertanyaan Guo San, bahkan tidak butuh waktu sedetik pun untuk berpikir, dia telah menjawab seperti teori dan solusi yang tertanam dalam di benaknya. Astaga, menggunakan kristal pasir kelas 1 untuk memadukan rumput barli dan buah batu kuning bersama-sama, mengapa saya tidak bisa memikirkan ini sebelumnya? Sekarang jelas bagi Guo San, dan dia tiba-tiba merasakan pencerahan. Dia merasa seperti siswa yang diganggu oleh suatu pertanyaan, dan kemudian tiba-tiba gurunya memberitahu dia solusinya. Bagaimana saya bisa membuat pil Heavenly Torrent dengan efektivitas 100%? Guo San bertanya lagi. Torrent surgawi bukanlah pil berkualitas tinggi, tetapi dapat membantu para kultivator memusatkan sens ilahi mereka. Meskipun ini bukan pil berkualitas tinggi, sangat sulit untuk dibuat. Rasa ilahi adalah akar dari manusia. Itu tidak dapat menderita kerusakan apapun, dan oleh karena itu, hanya pil Torrent surgawi dengan efektivitas 100% yang dapat digunakan. Jika kurang dari 100%, maka pada dasarnya tidak berguna. Jiang Chen melanjutkan dengan senyuman, untuk meramu pil Torrent surgawi, buah abadi adalah bahan utamanya. Buah berumur 80 tahun adalah yang terbaik. Jika lebih tua dari ini, porsinya akan terlalu besar, dan akan sulit dikendalikan. Lebih mudah dari ini, dan itu tidak akan memenuhi persyaratan untuk pil Torrent surgawi. Oleh karena itu, untuk membuat pil Heavenly Torrent dengan efektivitas 100%, selain keterampilan meramu, elemen terpenting adalah berapa umur buah abadi itu. Mata Guo San semakin melebar, cara dia memandang Jiang Chen benar-benar berubah. Pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan ini telah mengganggunya sejak lama, tetapi pemuda di depannya ini hanyalah seorang pria yang tahu segalanya. Hanya dengan beberapa kata, dia telah menyelesaikan masalahnya untuknya. Bisakah kelopak bunga Hades digunakan untuk membuat Flaming Pill? Guo San bertanya lagi. Tentu bisa, bunga Hades adalah bunga beracun, dan racunnya yang kuat perlu dicampur dengan putik bunga bangau merah, yang juga merupakan ramuan beracun. Ini tidak hanya tidak akan memengaruhi kualitas Flaming Pill, tetapi juga akan meningkatkan kekuatannya. Jiang Chen berkata, sial, aku tidak tahu bunga Hades dan putik bunga bangau merah bisa digunakan sedemikian rupa. Guo San kagum sekali lagi. Saat ini, dia benar-benar lupa bahwa Jiang Chen adalah murid dari lingkaran luar. Cara dia memandang Jiang Chen dipenuhi dengan kekaguman. Jiang Chen, bagaimana seseorang memecahkan masalah energi jiwa yang menjadi gelisah? Guo San bertanya lagi. Alasan mengapa energi jiwa seseorang menjadi gelisah adalah karena mereka impulsif dalam berusaha mendapatkan hasil yang cepat saat menumbuhkan keterampilan jiwa. Hanya mengikuti prinsip peningkatan bertahap sudah cukup. Jiang Chen menjawab. Izinkan saya menanyakan ini. Guo San terus mengajukan lusinan pertanyaan. Semua pertanyaannya adalah hal-hal yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun tanpa dia bisa mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah alasan utama mengapa pertumbuhan alkimia menjadi sangat lambat. Namun, hari ini, Jiang Chen telah menjawab semua pertanyaannya. Guo San bisa merasakan bayangan yang menyelimuti pikirannya benar-benar menghilang, dan keterampilan meramu pilnya meningkat pada saat yang bersamaan. Hahaha, bagus, sempurna. Saudara Jiang, kamu benar-benar jenius yang tiada taraf. Anda telah membantu saya menyelesaikan semua masalah yang mengganggu saya selama bertahun-tahun. Terima milikku, terima kasih Guo San. Guo San tertawa keras, lalu dia membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum dan menerima busur itu. Merupakan kehormatan bagi Guo San untuk dapat menerima bimbingan dari Jiang Chen. Selain itu, Jiang Chen tahu bahwa Guo San telah mencurahkan seluruh energinya untuk alkimia, kegigihannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Jawaban yang diberikan kepadanya, tidak ada yang bisa dibeli dengan uang. Busur Guo San menandakan rasa terima kasihnya. Jangan sebutkan itu, Penatua Guo. Saya kebetulan lewat. Jiang Chen tersenyum. Jangan panggil aku sebagai penatua, hanya kakak yang akan melakukannya. Meskipun tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari Anda, dalam hal alkimia, Anda adalah senior saya. Aku lebih tua darimu, jadi di masa depan, memanggilku seperti kakak sudah cukup. Guo San menepuk bahu Jiang Chen dengan kuat. Kakak Guo, Jiang Chen melakukannya seperti yang diperintahkan Guo San padanya. Dia tahu bahwa Guo San adalah pria dengan sifat asli, dan dia tidak akan pernah membatasi dirinya pada pola lama. Jiang Chen menyukai kepribadian seperti ini. Selain itu, bisa menjadi saudara dari alkemis terbaik Sekte Hitam juga tidak akan membahayakan Jiang Chen. Di Black Sect, hanya Jiang Chen yang bisa menjadi saudara Guo San. Saudara Jiang, untungnya Anda kebetulan lewat, jika tidak, saya tidak tahu kapan pertanyaan saya akan dijawab. Namun, yang membuat saya bingung adalah bagaimana Anda bisa begitu berpengetahuan. Alkimia tidak seperti yang lainnya, kita perlu menjelajah sepanjang jalan untuk mengakumulasi pengetahuan kita. Menilai dari apa yang Anda ketahui, saya pikir Anda setidaknya perlu menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk mencapai tingkat pengetahuan ini. Tapi, Anda baru berusia 15-16 tahun, ini tidak mungkin. Guo San sangat kagum, dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda berusia 15-16 tahun bisa begitu berpengetahuan di bidang alkimia. Jika dia tidak mengalami semua ini sendirian, dia tidak akan percaya bahwa seseorang seperti ini benar-benar ada. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya jenius. Jiang Chen mengangkat bahu lagi. Sialan, seorang jenius benar-benar tidak bisa dinilai dengan standar normal. Saudara Jiang, saya kira Anda juga seorang alkemis.
Dengan pengetahuan Anda, jika Anda memfokuskan semua upaya Anda pada alkimia, saya yakin Anda akan menjadi alkemis terhebat dari generasi ini, dengan nama Anda didengar oleh banyak orang dari seluruh dunia. Kata Guo-san. Kakak Guo, alkimia hanyalah hobiku, aku tidak terlalu menyukainya. Dibandingkan dengan kegembiraan dari pertempuran dalam pertempuran, saya lebih memilih yang terakhir. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan menatap ke langit jauh. Guo-san tidak akan pernah mengerti visinya. Sik sayang sekali. Namun, dengan kemampuan dan pengetahuan Anda, saya yakin Anda akan menjadi master kultivasi yang hebat, serta ahli dalam ramuan pil. Menghela nafas, Guo-san berkata lagi, kudengar kau bertengkar dengan Nan Beichou 1 tahun dari sekarang. Ya, saya lakukan. Jiang Chen mengangguk. Nan Beichou itu adalah seorang jenius langka di Provinsi Qi yang telah menerima berkah dari Lady Luke sendiri. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. 1 tahun, itu terlalu sedikit untukmu. Kata Guo-san. Berita tentang kencan 1 tahun antara Jiang Chen dan Nan Beichou telah menyebar ke seluruh Provinsi Qi, jadi tentu saja Guo-san telah mendengar beritanya. Mengesampingkan pertanyaan apakah Jiang Chen akan mampu melawan Nan Beichou dalam 1 tahun atau tidak, hanya dengan keberaniannya saja, dia jauh lebih unggul dari orang lain. Aku punya caraku sendiri, jangan khawatir, kakak Guo. Jiang Chen tersenyum. Di hari yang sama, Jiang Chen dan Guo-san mengobrol menyenangkan. Guo-san bahkan merawat Jiang Chen dengan anggur yang mengambil 18 ramuan untuk diseduh. Rumor mengatakan bahwa sejauh ini, hanya Taois hitam yang mencicipinya, dan sekarang Jiang Chen adalah yang kedua. Ketika malam tiba, Jiang Chen mengucapkan selamat tinggal. Saudara Jiang, jika kamu membutuhkan sesuatu di Black Sect, datang saja padaku, Guo-san. Kata Guo-san sambil membanting dadanya. Pastinya, saya akan sering datang ke sini hanya karena anggur ini saja. Jiang Chen berkata dengan tawa nakal. Mendengar ini, ekspresi Guo-san berubah. Menurutku lebih baik jika kamu tidak datang ke sini lagi. Ketika Jiang Chen menyebutkan anggurnya, Guo-san segera merasakan sakit di hatinya. Dia mengeluarkan anggur terbaiknya untuk merawat Jiang Chen, hanya ingin menunjukkan kepadanya keterampilan pembuatan anggurnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bajingan ini akan meminum anggur seperti air biasa. Sungguh pemborosan yang sembrono. Jiang Chen melebarkan sayap darahnya dan terbang dari gunung Guo-san, kembali ke kediamannya. Berteman dengan Guo-san adalah hal yang baik bagi Jiang Chen. Di masa depan, ketika dia membutuhkan pil apapun, dia tidak perlu khawatir tentang persediaan jamu lagi. Karena dia memiliki tubuh yang kuat, serta darah dan ki yang intens, fokus utamanya adalah tingkat kultivasi, dan bukan alkimia. Keterampilan transformasi naga tidak membutuhkan terlalu banyak pil. Di kediaman Jiang Chen, ada 4 atau 5 pria menunggu di luar. Pria di depan adalah Wang Yun, dan ada beberapa murid lingkaran luar Mortal Core juga. Ketika mereka melihat Jiang Chen datang, mata mereka berbinar. Murid senior Jiang kembali. Seseorang berkata, ketika mereka melihat sayap darah di punggung Jiang Chen, mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi iri. Jiang Chen mencabut sayap darahnya dan mendarat tepat di sebelah orang-orang itu. Wang Yun, kalian mencari saya. Jiang Chen bertanya, kami ingin mengundang murid senior Jiang untuk menjelajah bersama kami akan pergi ke Gunung Segudang Iblis. Kata Wang Yun, Gunung Iblis Segudang. Jiang Chen mengerutkan alisnya, dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Saya kira murid senior Jiang belum mengetahui tempat ini. Myriad Demon Mountain adalah pegunungan, itu adalah tempat latihan untuk semua murid Black Sekte. Di dalam pegunungan, semua jenis binatang iblis dapat ditemukan, dan ada banyak sumber daya alam serta harta karun juga. Kami akan bertualang ke Myriad Demon Mountain, dan jika murid senior Jiang bisa pergi bersama kami itu akan menjadi berkat kami. Salah satu murid berkata, benar, dengan kekuatan kita hanya bisa masuk ke sektor pertama tetapi jika murid senior Jiang bisa pergi bersama kita, mungkin kita bisa pergi ke perbatasan sektor kedua. Murid lain berkata, saya melihat, Jiang Chen akhirnya mengerti, tujuan mereka adalah mencari perlindungannya. Dengan kekuatan Jiang Chen, mereka akan aman jika mereka berkelana ke gunung bersama. Wang Yun, ceritakan lebih detail tentang Myriad Demon Mountain. Jiang Chen berkata, dia menunjukkan minat yang besar terhadap Myriad Demon Mountain ini. Hanya ada 1 tahun tersisa sebelum pertarungannya dengan Nan Beichou, dan waktu semakin singkat setiap hari. Oleh karena itu, dia berpikir tentang bagaimana dia dapat terus meningkatkan tingkat kultivasinya. Bergantung pada sekte hitam saja masih jauh dari cukup, dia berkultivasi dengan keterampilan transformasi naga, dan dia mampu menyerap kemampuan bawaan dari binatang iblis jadi berburu binatang iblis adalah cara paling mudah untuk naik level. Jika dia beruntung, dia mungkin bertemu dengan beberapa binatang iblis dengan garis keturunan yang unik, dan kemudian mengubah kemampuan mereka menjadi miliknya. Myriad Demon Mountain adalah pegunungan primitif. Jarak antara sini dan Myriad Demon Mountain sekitar 1000 mil. Myriad Demon Mountain dibagi menjadi 3 sektor, dan di sektor pertama kebanyakan hanya ada binatang iblis Qihai dan Mortal Core, dan kadang-kadang, bahkan ada beberapa binatang iblis inti surgawi, tetapi mereka jarang muncul di sektor pertama. Adapun sektor kedua, sebagian besar binatang iblis adalah binatang iblis inti surgawi, dan itu tempat yang berbahaya bagi kami. Selama ini, hanya murid inti surgawi dari lingkaran dalam yang berani berlatih di sana. Meskipun murid senior Jiang hanya di ranah Mortal Core, tetapi karena Anda telah membunuh Li Wuling yang merupakan prajurit inti surgawi, saya yakin Anda dapat pergi ke perbatasan sektor kedua dengan aman. Adapun sektor 3, saya pernah mendengar bahwa ada beberapa binatang iblis inti ilahi yang kuat mendominasi daerah itu. Itu tempat yang menakutkan, dan orang jarang menjelajah ke sana. Kata Wang Yun. 115. Menginjak Raja Iblis. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Yun, Jiang Chen akhirnya mengerti. Gunung Iblis Segudang adalah tempat pelatihan bagi murid-murid Sekte Hitam. Itu adalah tempat yang berbahaya, namun bahayanya tidak bisa dibandingkan dengan neraka inferno di mana Guan Yiyun hendak pergi. Murid senior Jiang, silakan pergi bersama kami. Seseorang berkata. Dengan tatapan putus asa, mereka semua menatap Jiang Chen. Wang Yun, beberapa dari kalian cukup kuat untuk menjadi satu kelompok. Selama Anda tidak mendekati sektor kedua, seharusnya tidak ada bahaya. Saya memiliki wawasan selama 2 hari terakhir ini, jadi saya akan memasuki kultivasi terpencil, dan saya tidak bisa pergi bersamamu kali ini.
Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, dia telah memutuskan untuk melihat Myriad Demon Mountain ini, tetapi dia tidak ingin pergi dengan Wang Yun. Baginya, Wang Yun dan yang lainnya adalah beban, dan sektor pertama tampaknya tidak cukup menjadi tantangan baginya. Jika dia pergi, dia akan langsung pergi ke sektor kedua, dan jika orang-orang ini mengikutinya ke sana, akan sulit dan merepotkan baginya untuk menangani situasi, karena dia masih perlu menjaga keselamatan mereka. Selain itu, pasangan paling ideal bagi Jiang Chen untuk perjalanan ini adalah Big Yellow, yang memiliki kemampuan bawaan yang unik untuk merasakan harta karun. Harta karun yang dapat ditemukan Big Yellow selalu merupakan harta yang tak ternilai, dan inilah alasan utama mengapa Jiang Chen tidak ingin pergi bersama Wang Yun dan yang lainnya. Wang Yun dan yang lainnya merasa kecewa setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa atas reaksi Jiang Chen. Dengan status dan posisi Jiang Chen di sekte tersebut, mereka seharusnya merasa bersyukur bahwa dia masih berbicara dengan mereka dengan sangat sopan. Jika itu adalah murid jenius lainnya, mereka akan menjadi sombong dan sombong setelah menjadi begitu terkenal, dan tidak pernah repot-repot melihat mereka lagi. Kabar baik bahwa murid senior Jiang berhasil memahami sesuatu. Kita seharusnya tidak menghalangi kultivasinya yang terpencil. Wang Yun berbicara lagi, murid senior Jiang, karena itu masalahnya, kita akan pergi ke Myriad Demon Mountain sekarang. Baiklah, semoga perjalananmu aman. Jiang Chen mengangguk. Kelompok itu menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Chen. Setelah itu, mereka berjalan menuju pintu keluar Black Sect. Gunung Iblis Segudang. Jiang Chen bergumam, sepertinya dia harus berkunjung ke Myriad Demon Mountain ini. Dia sekarang telah membentuk 40 tanda naga, dan energi yang dibutuhkan untuk 20 tanda naga lainnya sangat besar. Itu tidak bisa diperoleh hanya dengan tinggal di sekte hitam dan berkultivasi sendiri. Karena saya telah memutuskan untuk mengembangkan keterampilan transformasi naga, ditakdirkan bahwa saya akan menjalani jalur kultivasi yang sulit. Itu hanya akan semakin sulit dan sulit untuk naik level di masa depan. Energi yang dibutuhkan sangat besar. Saya harus menggunakan metode apapun yang saya bisa untuk naik level sehingga saya bisa melawan Nan Bei Chou setahun dari sekarang. Wajah Jiang Chen berubah serius, dia hanya punya 1 tahun. Dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan itu lebih sulit baginya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, dia telah memutuskan, begitu Big Yellow bangun, dia akan segera membawanya bersamanya ke Myriad Demon Mountain. Jiang Chen kembali ke halaman rumahnya. Dia memindai semua ruangan dengan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa di satu ruangan, Yan Chen Yu masih dalam kultivasinya yang terpencil, mencoba menyerap kristal pembeku. Di ruangan lain, ketika Jiang Chen melihat apa yang dilakukan Big Yellow, dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan Big Yellow sedang tidur di tempat tidur empuk dengan keempat kaki di udara, air liur di seluruh tempat tidur. Tapi apa yang benar-benar membuat Jiang Chen tidak bisa berkata-kata bukanlah cara Big Yellow sedang tidur, tetapi situasinya saat ini. Big Yellow ditutupi dengan cahaya keemasan yang cerah. Cahaya keemasan ini menjadi lebih tebal dan perlahan-lahan membentuk kepompong besar, dengan kuning besar di dalamnya. Kemudian, aura ilahi yang hanya dimiliki oleh binatang ilahi perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Seekor anjing dengan aura ilahi, terkadang surga benar-benar suka bersenang-senang. Pewaris kuda naga tidak pernah bisa dinilai menggunakan standar biasa. Menerobos saat tidur aku khawatir di dunia ini, hanya anjing ini yang memiliki kemampuan khusus ini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Jika ada kompetisi untuk naik level, Big Yellow pasti akan menjadi juaranya. Xiao Yu benar-benar membenamkan dirinya dalam penyerapan kristal pembeku dengan 9 yin meridiannya. Ini adalah kesempatan langka baginya, dan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Namun, begitu dia bangun, saya yakin dia akan berada di alam latte Mortal Core. Jiang Chen memandang Yan Chen Yu dan berpikir sendiri. Dia memiliki 9 yin meridian, dan itu memberinya bakat unik dan banyak potensi. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tapi nyatanya, orang paling abnormal di sini sebenarnya adalah Jiang Chen. Dia adalah seorang suci sebelum dia bereinkarnasi, dan meskipun dia terlihat hanya berusia 15-16 tahun, dia adalah monster tua asli yang memiliki pengalaman kultivasi seorang suci. Ini dibuat agar tidak ada orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Juga, keterampilan transformasi naga adalah keterampilan yang menakutkan. Itu memungkinkan dia untuk menyerap garis keturunan apapun di dunia, dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa mengikuti pertumbuhan keterampilan transformasi naga, Jiang Chen akan terus menyerap garis keturunan yang berbeda dan membentuk garis keturunan uniknya sendiri, melebihi semua karakteristik tubuh ilahi lainnya di dunia, seluruh alam semesta. Big Yellow telah tidur selama 2 hari, dan selama periode ini, Jiang Chen tidak pernah mengganggunya. Dia menunggu di halaman dan menghabiskan beberapa waktu untuk mengembangkan skill tempur Six Solar Fingers dan Clap of Thunder miliknya. Anjing ini benar-benar tidur dalam waktu yang lama. 2 hari, Wang Yun dan yang lainnya telah tiba di Myriad Demon Mountain, dan mungkin mereka akan kembali dalam 2 hari lagi. Anjing terkutuk ini, dia masih tidur. Jiang Chen tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya, dia pernah menjadi orang suci terhebat di alam semesta, dan sekarang dia harus duduk di sini sendirian dan menunggu seekor anjing untuk bangun. Berdengung. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari dalam kamar Big Yellow. Jiang Chen memindai dengan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa kepompong emas yang menutupi tubuh Big Yellow telah mencapai ukuran maksimumnya, dan suara mendengung datang langsung dari situ. Detik berikutnya, kepompong emas ditarik kembali ke tubuh Big Yellow seperti itu adalah air. Energi yang kuat muncul dari tubuh Big Yellow, tetapi segera menghilang. Big Yellow telah menyembunyikannya dengan baik. Sialan anjing ini. Jiang Chen tidak bisa berkata-kata. Big Yellow telah membiarkannya menyaksikan betapa mudahnya baginya untuk naik level. Swoosh! Pintu ke kamar Big Yellow terbuka, lalu dia terbang seperti sambaran petir kemasan, mendarat tepat di samping Jiang Chen. Hei, sudah berapa lama ayahmu tidur? Big Yellow bertanya. Kamu sudah tidur selama 3 hari. Sial, kamu pasti bisa tidur, ya. Jiang Chen menatap Big Yellow. Ini baru 3 hari, biarkan aku tidur beberapa hari lagi. Setelah mengatakan itu, Big Yellow berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Beberapa garis hitam muncul di dahi Jiang Chen, dia segera meraih ekor Big Yellow. Gukruf, nak, lepaskan. Sial, kamu sudah tidur selama 3 hari, dan kamu masih ingin tidur lebih banyak. Sialan,
ayahmu akan pergi ke Myriad Demon Mountain untuk berburu binatang iblis, kamu datang atau tidak? Jika tidak, maka tetaplah di sini dan lanjutkan tidurmu. Jiang Chen berkata, Gunung Iblis Segudang, berburu binatang iblis. Big Yellow berdiri dengan mata bersinar. Kapan kita pergi? Ayahmu akan mati karena kebosanan. Pergi keluar dan bersenang-senang adalah hobi Big Yellow. Ketika dia pertama kali tiba di Black Sect, dia ingin menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, tetapi ditolak. Sekarang, mendengar bahwa Jiang Chen akan pergi ke Myriad Demon Mountain, tentu saja dia akan tertarik untuk pergi. Kita akan pergi sekarang, kita harus bisa tiba di Myriad Demon Mountain sebelum gelap. Jiang Chen berkata, Myriad Demon Mountain tidak jauh dari sini, hanya sekitar 1000 mil. Dengan kecepatan kami dapat tiba di sana dengan sangat cepat. Kata Big Yellow, waktu sekarang sudah sore, jarak 1000 mil tidak terlalu besar untuk Jiang Chen dan Big Yellow yang bisa terbang. Kamu tahu tentang Myriad Demon Mountain? Jiang Chen merasa terkejut. Tidak ada yang tidak saya ketahui di Provinsi Qi ini. Gunung Iblis Segudang adalah tempat pelatihan bagi para murid dari Sekte Hitam. Banyak binatang iblis liar bersembunyi di dalamnya, dan itu penuh dengan bahaya dan petualangan. Big Yellow terpesona. Kalau begitu jangan tunda lagi, ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melebarkan sayap darahnya dan terbang ke langit. Big Yellow mengikuti di belakang dan melebarkan sayap cahayanya, menari dan menggerakkan tangan kegirangan. Sekte Hitam terletak di wilayah utara Provinsi Qi, dan Gunung Segudang Iblis terletak di utara Sekte Hitam. Gunung itu berada di perbatasan Provinsi Qi, tepat di sebelah provinsi tetangga. Langit semakin gelap, dan malam pun turun. Binatang iblis di Myriad Demon Mountain mulai meraung sebagai sambutan untuk malam itu, menakut-nakuti semua orang yang ada di dekatnya. Dua sosok diam-diam muncul di atas Myriad Demon Mountain, mereka adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Wang Yun memberitahuku bahwa sektor pertama sebagian besar diisi dengan Qi dan binatang iblis inti mortal. Bagi saya, itu tidak cukup menantang. Ayo langsung ke sektor kedua. Jiang Chen mengepakkan sayapnya, lalu langsung terbang menuju sektor kedua. Big Yellow mengikuti di belakang sambil mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, tidak ada seorang pun di ranah Mortal Core yang bisa menahan satu serangan darinya, oleh karena itu, dia tidak menemukan sektor satu sebagai tantangan yang cukup. Big Yellow telah menerobos ke alam akhir Mortal Core, dan dengan kekuatan perkasa dan tubuh yang kuat sebagai pewaris kuda naga, dia bahkan bisa mengalahkan prajurit inti surgawi biasa. Keduanya bekerja sama, mereka adalah duo yang sangat gila. Jika ada yang mengira mereka hanya beberapa prajurit inti mortal biasa dan mencoba mengotak-atik mereka, konsekuensinya akan menyedihkan. Ketika langit menjadi gelap sepenuhnya, Jiang Chen dan anjing kuning besar telah berkelana ribuan mil ke Gunung Seribu Goblin. Area tempat mereka berada sekarang, hanya berjarak puluhan mil dari sektor 2. Kita akan memasuki sektor 2, binatang iblis di sini seharusnya cukup kuat. Jiang Chen mencabut sayap darahnya dan turun ke tanah. Tempat Jiang Chen mendarat adalah punuk berwarna hitam. Itu tampak seperti gumpalan tanah yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun, bahkan Jiang Chen dan Big Yellow tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Retak. Ketika kaki Jiang Chen menyentuh gumpalan tanah, itu membuat suara retak. Tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk memperhatikan ada sesuatu yang salah, dia merasa gumpalan tanah itu lembut, seperti makhluk hidup. Pada saat ini, kekuatan besar meledak dari bawah kakinya, mengirim Jiang Chen jauh. Brengsek. Jiang Chen kaget, dia segera melompat dan memposisikan dirinya puluhan kaki jauhnya. Big Yellow juga mendarat di sampingnya. Keduanya menatap gumpalan tanah dengan kagum, lalu mereka melihat punuk itu tiba-tiba melompat dari tanah. Roar. Raungan marah mengusir kesunyian hutan yang gelap. Gumpalan tanah itu berdiri dan berubah menjadi makhluk besar berwarna hitam. Siapa bajingan yang berani mengganggu tidurku? Gumpalan tanah itu meraung marah. Binatang iblis yang dapat berbicara, dengan pengecualian Big Yellow, yang merupakan spesies langka, pasti adalah Raja Iblis Inti Surgawi. Akhirnya, Jiang Chen dan Big Yellow melihat seperti apa Raja Iblis ini. Itu sebenarnya adalah ular hitam besar dengan tubuh lebih dari 30 meter. Dengan hanya mengangkat kepalanya, ia telah berdiri tinggi dari tanah, menatap dengan marah ke arah pria dan anjing di bawah. 5 tanda naga. Bocah, apakah kamu menginjak kotoran anjing ketika meninggalkan Sekte Hitam? Kenapa kamu sangat tidak beruntung? Big Yellow memutar matanya dan merasa tidak bisa berkata-kata. Jiang Chen sangat tidak beruntung. Dia secara acak memilih tempat untuk mendarat, dan tempat itu adalah Raja Iblis. Namun, itu juga bisa dianggap keberuntungan bahwa orang yang menginjak Raja Iblis ini adalah Jiang Chen. Jika itu adalah prajurit inti mortal lainnya, dia mungkin akan dimakan oleh Raja Iblis ini dan mati dengan cara yang menyedihkan. Tidak berharap untuk bertemu dengan Raja Iblis Inti Surgawi di Sektor 1. Untungnya, ular ini hanya ada di alam inti surgawi awal, kita masih bisa menanganinya. Jiang Chen menghela nafas. Dia berencana untuk berburu beberapa puncak binatang iblis inti mortal akhir di perbatasan antara Sektor 1 dan Sektor 2, kemudian dia akan menyerap jiwa iblis mereka dan setidaknya memadatkan beberapa tanda naga lagi, meningkatkan kekuatannya. Dengan itu, dia akan lebih percaya diri pada petualangannya ke Sektor 2. Namun, takdir selalu bertindak sebaliknya, dan dia telah bertemu dengan Raja Iblis Inti Surgawi segera setelah mendarat. Manusia kecil, beraninya kau menginjakku. Anda telah mencari kematian Anda sendiri, Anda telah melakukan bunuh diri. Kalian berdua, manusia dan anjing kecil, berdiri di sana. Biarkan aku melahapmu sebagai hukuman karena menginjakku dan mengganggu tidurku. Ular hitam itu berbicara dengan suara nyaring itu memuntahkan nafas tajam yang membuat mereka merasa tidak enak. Sial, pria besar ini benar-benar mengira dia adalah orang yang perkasa. Meminta kita untuk berdiri diam dan membiarkan dia memakan kita, apakah dia idiot? Big Yellow tertawa dengan marah. Ular raksasa ini benar-benar tahu cara bercanda. Itu melakukan bunuh diri dengan berbicara kepada Big Yellow seperti itu. Ini adalah ular rawa hitam. Ia sering tertidur, dan itulah alasan mengapa ia memilih untuk tidur di perbatasan Sektor 1 dan 2 pada dasarnya, tidak akan diganggu di sini. Namun demikian, ular rawa hitam bisa menjadi sangat kuat, kita tidak bisa sembarangan dalam menanganinya. Jiang Chen berkata, meskipun ular rawa hitam ini hanya berada di alam inti surgawi awal, itu bukan sampah seperti Li Wuling. Jiang Chen mampu membunuh Li Wuling dengan mudah, tetapi tidak mungkin membunuh ular ini dengan cara yang sama.
Binatang iblis terkenal karena kulitnya yang keras dan otot yang kuat, serta darah dan ki yang kuat, yang merupakan keunggulan mereka dibandingkan prajurit manusia normal. Dalam keadaan normal, ketika seorang pejuang manusia melawan binatang iblis pada level yang sama, jarang manusia bisa menang. Ular rawa hitam di depan mereka, jika Yin Zongcheng melawannya, dia mungkin akan kalah. Kalian berdua hal kecil, cepatlah masuk ke mulutku, dan selamatkan aku dari usahaku untuk melakukannya sendiri. Ular rawa hitam berbicara sekali lagi. Dilihat dari apa yang dikatakannya, Jiang Chen bisa membayangkan betapa malasnya itu. Itu sangat malas sehingga bahkan meminta Jiang Chen dan Big Yellow untuk masuk ke mulutnya. Jiang Chen akhirnya menemukan seseorang yang bisa tidur lebih dari Big Yellow. Brengsek, ayo kita bunuh. Big Yellow tidak tahan lagi. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menikam dirinya sendiri menuju Black Swamp Serpent. Berani-beraninya seekor anjing menyerangku. Anda mendekati kematian. Sekarang, biarkan aku memakanmu. Ular rawa hitam tidak pernah menganggap serius si kuning besar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, menunggu Big Yellow masuk ke perutnya sendiri. Mau makan aku? Anda bahkan tidak memeriksa seberapa keras gigi Anda. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Gelombang energi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ekspresi ular rawa hitam akhirnya berubah setelah merasakan energi besar yang tak tertandingi. Ia segera menutup mulut besarnya saat menembakkan sinar energi hitam ke arah Big Yellow dari kepalanya. Bang! Dua makhluk kuat bentrok satu sama lain dan menghasilkan suara yang menyerupai tabrakan logam. Percikan api meledak dari tengah tabrakan, dan kemudian, ular rawa hitam berteriak kesakitan. Ia merasakan pusing yang luar biasa, dan bintang memenuhi penglihatannya. Tiba-tiba, tubuh besar ular ini menyusut dan menjelma menjadi seorang pria berjubah hitam. Pria itu memiliki tubuh yang berotot dan sobek, tingginya hampir 8 kaki, dan dia tampak seperti seseorang yang berusia 40-an. Dia memiliki sepasang mata yang suram yang bersinar dengan tatapan berbahaya. Tubuh pria itu bergoyang. Dia terus menggelengkan kepalanya yang masih dipenuhi pusing. Sial, kenapa kepala anjing ini begitu keras? Aku bahkan tidak bisa menjatuhkannya. Ular rawa hitam mengutuk. Dia dikejutkan oleh Big Yellow, dan dia mulai menatapnya dengan serius. Jiang Chen yang berdiri tidak terlalu jauh telah terkejut dengan apa yang dia lihat juga. Setelah Big Yellow menerobos ke alam latte Mortal Core, dia menjadi luar biasa kuat, dan kekuatan tempurnya mungkin telah melampaui Jiang Chen. Dilihat dari situasi saat ini, Big Yellow akan dapat membunuh Black Swamp Serpent ini sendirian tanpa bantuan Jiang Chen. Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan kepala anjing yang keras itu sendirian, aku akan memakan kalian berdua apapun yang terjadi. Ular rawa hitam mengamuk. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang udara berwarna hitam menuju Big Yellow dan Jiang Chen. Serangan itu tidak hanya kuat, tetapi juga membawa bau yang tidak enak, membuat siapapun yang menciumnya merasa ingin muntah. Ini sangat menyebalkan. Bocah, ular rawa hitam ini kuat, ayo kita lakukan ini bersama-sama dan bunuh dia dengan cepat. Big Yellow mengutuk. Dengan cahaya keemasan setebal kaki melayang di atas tubuhnya, dia melesat menuju ular dengan kecepatan tinggi. Jiang Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan kapak guntur, lalu dia menyerang dengan tepukan guntur. Kapak emas mengkilap dipotong menuju Black Swamp Serpent. Bang! Serangan energi Big Yellow, serta kapak guntur Jiang Chen, kedua serangan digabungkan dan menyerang ke Black Swamp Serpent. Tidak peduli seberapa kuat ular rawa hitam itu, ia tidak akan pernah bisa mempertahankan diri dari serangan dua makhluk kuat ini. Dari pusat tabrakan, gelombang udara berwarna hitam menyapu dan menghancurkan semua pohon dengan lingkar 1 mil. Pertempuran yang intens telah menyebabkan semua binatang iblis di dekatnya melarikan diri. Bang! Ular rawa besar terlempar oleh dampaknya. Itu menghancurkan 3 pohon raksasa di sepanjang jalan dan jatuh ke tanah sambil terus-menerus menyemburkan darah. Sialan, dari mana kedua makhluk abnormal ini berasal, dan mengapa mereka begitu kuat? Ular rawa hitam mengutuk lagi. Pandangan berbahaya dan liar di matanya telah diganti dengan ketakutan. Kakak, ayo kita bunuh dia. Big Yellow melesat ke depan dengan kecepatan ekstrim, dan seperti sambaran petir emas, dia tiba di depan Black Swamp Serpent dalam sekejap mata. Bang! Ular rawa hitam tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum terlempar beberapa mil jauhnya. Roar! Ular rawa hitam terus meraung. Itu terbang dan berubah kembali menjadi seekor ular, lalu mengayunkan ekornya yang tebal ke arah Jiang Chen dan Big Yellow, menyebabkan gesekan di udara di sepanjang jalan. Sebuah panah di ujung penerbangannya. Dengan cibiran di wajahnya, Jiang Chen mengayunkan kapaknya sekali lagi. Di sisi lain, Big Yellow menikam dirinya sendiri ke arah Black Swamp Serpent dengan kepala menghadap ke depan. Bang bang bang. Big Yellow sangat kuat dan cepat, dia terus menggeser posisinya saat dia terbang menuju Black Swamp Serpent. Kepalanya yang kuat akhirnya bertabrakan dengan tubuh ular rawa hitam, membuatnya menakjubkan dan membuatnya mengeluarkan lebih banyak darah. Swoosh! Pada titik waktu ini, kapak perang Jiang Chen telah jatuh dari langit. Itu sangat cepat, dan itu mengenai kepala ular rawa hitam. Retak! Kapak petir adalah senjata tempur tingkat tinggi yang kuat. Itu memotong ular rawa hitam menjadi 2. Kemudian, jiwa iblis yang bersinar terbang keluar dari tengkoraknya ke tangan Jiang Chen. Big Yellow bahkan lebih ganas. Dia menggigit bagian di bawah leher ular rawa hitam, lalu mengeluarkan empedu ular besar. Dan kemudian, dia langsung menelannya. Kakak, empedu ular ini adalah makanan yang bergizi, itu milik ayahmu. Big Yellow sangat bersemangat. Jiang Chen menepuk Big Yellow dengan ekspresi puas. Dia senang dengan penampilan Big Yellow hari ini. Jika bukan karena dia, meskipun Jiang Chen masih bisa membunuh ular rawa hitam, itu akan membutuhkan waktu dan tenaga. Karena Big Yellow, semuanya menjadi sangat mudah. Nak, perlakukan ayahmu lebih baik di masa depan. Ayahmu adalah petarung ulung, dan selain itu, jika kamu berani mengabaikan ayahmu, kamu tidak akan mendapatkan bagian dari harta yang akan ditemukan ayahmu di masa depan. Big Yellow menunjukkan giginya dan mengancam Jiang Chen. Apa-apaan ini? Kamu marah saat aku bilang kamu montok, tapi saat aku memuji kamu, kamu menjadi sombong. Jiang Chen menendang kepala Big Yellow. Dia sekarang akhirnya mengerti, dia tidak bisa bersikap baik kepada anjing ini, karena jika dia melakukan itu, dia akan melupakan siapa dia. Jiwa iblis Raja Iblis Inti Surgawi, itu akan sangat berguna bagi saya. Jika aku menyerapnya sekarang, setidaknya aku bisa membentuk 5 tanda naga lagi. Ekspresi bahagia muncul di wajah Jiang Chen.
Dia memiliki keuntungan unik saat mengembangkan keterampilan transformasi naga. Hanya dari kemampuannya untuk menyerap jiwa iblis saja, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tanpa ragu-ragu, Jiang Chen menelan jiwa iblis dan mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga. 10 menit kemudian, jiwa iblis telah terserap seluruhnya. Berdengung. Laut Qi di dalam dantiannya mulai menghasilkan suara berdengung. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, jiwa iblis ular rawa hitam telah memungkinkannya untuk membentuk 5 tanda naga lainnya. Tanda naga yang baru lahir bergetar dengan penuh semangat di Laut Qi-nya, dan mereka segera bergabung ke dalam inti fananya. Setiap kali aku membentuk tanda naga baru, kekuatan tempurku meningkat. Sekarang saya telah berhasil membentuk 45 tanda naga, dan saya hanya perlu 15 tanda naga lagi sebelum saya dapat menerobos ke alam inti mortal akhir. Mata Jiang Chen bersinar. Dia yakin bahwa perjalanan ke Myriad Demon Mountain ini akan membuatnya menerobos ke alam akhir Mortal Core. Dan ketika dia berhasil menerobos ke alam inti mortal akhir, dia akan dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit inti surgawi awal. Dan bahkan jika dia dipaksa untuk melawan prajurit inti surgawi tengah, dia akan memiliki kemampuan untuk membela diri. Tapi, sayang sekali, jika skill transformasi naga bisa berkembang lagi, maka kecepatan kultivasi saya akan lebih cepat. Jiang Chen merasa kasihan, lalu dia mulai menatap Big Yellow dengan senyuman di wajahnya. Apa-apaan ini, nak? Apa yang ada di pikiranmu? Matamu memberitahuku bahwa kamu sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Big Yellow gemetar, mata Jiang Chen membuatnya takut. Hehe, Big Yellow, izinkan saya bertanya, apakah kita saudara? Jiang Chen bertanya dengan senyum jahat. Saudaraku, aku bukan saudaramu. Big Yellow segera menyangkal dan menarik garis antara dirinya dan Jiang Chen. Big Yellow, izinkan saya bertanya, dapatkah Anda memberi saya semangkuk darah Anda lagi? Jiang Chen bertanya sambil mempertahankan senyum ramahnya. Apa, dia ingin darah lagi? Mangkuk, persetan denganmu. Big Yellow berbalik dan mulai berjalan menuju sektor 2. Pelit sekali, itu hanya semangkuk darah. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan wajah tidak puas, dia mengikuti di belakang Big Yellow dan mulai berjalan menuju sektor kedua. 9 serigala hantu. Bang, oh, diikuti oleh jeritan sedih, tubuh besar terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Kemudian, badak setinggi 30 kaki berjuang sebentar sebelum mati. Sebuah lubang yang dalam bisa dilihat di kepala badak, dan di samping badak, seorang pemuda berpakaian putih berdiri sambil memegang roh iblis yang berkedip. Jiwa iblis terus menyusut di tangan pemuda ini, dan segera, ia menghilang sepenuhnya. Itu telah diserap oleh pemuda itu. Binatang iblis latte mortal core terlalu lemah, itu tidak bisa memberiku banyak keuntungan. Aku telah menyerap 3 jiwa iblis dari binatang iblis inti mortal akhir, dan aku hanya berhasil membentuk 1 tanda naga lagi, sepertinya aku harus mulai mencari raja iblis inti surgawi itu. Jiang Chen berkata, dia saat ini berada di sektor 2 bersama dengan Big Yellow, tetapi mereka belum berkelana cukup jauh, jadi mereka belum bertemu dengan raja iblis inti surgawi. Sejauh ini, mereka hanya membunuh beberapa binatang iblis inti mortal akhir. Kamu monster abnormal. Keterampilan apa yang sebenarnya Anda kembangkan? Mengapa itu memungkinkan Anda untuk menyerap jiwa iblis tanpa batas? Kamu benar-benar monster abnormal. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi bertanya, dia selalu ingin tahu tentang keterampilan apa yang dikultivasikan Jiang Chen. Dari kota merah hingga sekarang, Jiang Chen telah menyerap banyak jiwa iblis, dan jika dia melakukannya tanpa dukungan dari keterampilan yang benar-benar canggih, sebagai seorang pejuang manusia, tidak akan ada cara baginya untuk melakukannya. Kamu yakin ingin tahu? Iya, beri aku semangkuk darahmu, lalu aku akan memberitahumu. Aku akan memberimu semangkuk air kencingku. Persetan, bang, fluktuasi pertarungan yang intens telah mengguncang gunung, dan banyak binatang iblis telah lama melarikan diri. Di depan Jiang Chen dan Big Yellow, Raja Iblis Inti Surgawi awal telah meninggal dan jiwa iblisnya digali oleh Jiang Chen. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, Jiang Chen menyerap jiwa iblis. Namun, kali ini, jiwa iblis hanya mampu membantu Jiang Chen membentuk 4 tanda naga lagi. Termasuk yang diperoleh sebelumnya, Jiang Chen sekarang memiliki total 50 tanda naga di Laut Qi-nya. Semakin sulit dan sulit untuk mengembangkan keterampilan transformasi naga, energi yang dibutuhkan untuk menerobos menjadi lebih besar dan lebih besar. Aku khawatir sisa 10 tanda naga akan sangat sulit untuk dipadatkan. Jiang Chen menghela nafas. Keterampilan transformasi naga benar-benar keterampilan mistik kuno, keterampilan budidaya yang perkasa. Selain sangat kuat, kesulitan untuk mengembangkan keterampilan itu jauh melampaui keterampilan lainnya. Sulit membayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan Jiang Chen untuk benar-benar memadatkan 100.000 tanda naga. Jika dia bisa menghitungnya dengan beberapa angka, itu akan menjadi angka astronomi. Ada banyak binatang iblis di Myriad Demon Mountain, dan selama Anda memiliki kemampuan, tidak akan ada masalah bagi Anda untuk melanjutkan pelatihan di sini. Tapi, dengan menyerap jiwa iblis berulang kali, mencoba memaksa diri Anda untuk menerobos dengan cara yang terburu-buru, bukankah itu akan mempengaruhi fondasi Anda? Big Yellow bertanya dengan cemas. Cara ekstrim Jiang Chen berkultivasi hampir mirip dengan cara mereka yang mengembangkan beberapa keterampilan iblis. Meskipun ia dapat memperoleh energi dalam jumlah besar dan meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat, hal itu dapat sangat memengaruhi fondasinya. Setelah yayasannya menjadi tidak stabil, dia akan mengalami kesulitan dalam berkultivasi di masa depan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dengan fondasi saya saat ini, itu jauh lebih dari cukup bagi saya untuk menyerap energi dalam jumlah besar untuk mencapai alam inti surgawi, dan itu tidak akan mempengaruhi potensi saya di masa depan. Tapi, ketika saya menerobos ke alam inti mortal akhir, saya akan menghentikan semua ini dan membuat semacam pil yang dapat memperkuat fondasi saya. Jiang Chen berkata, ketika berbicara tentang pengalaman kultivasi, dia adalah master di antara para master. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan dirinya mengambil risiko yayasannya menjadi tidak stabil. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, dia memiliki rencana yang jelas, dan dia tahu setiap detail mengenai langkah selanjutnya. Bagaimanapun, di sektor 2 ini, saya merasakan sesuatu yang berbahaya. Ada sesuatu yang jahat di sini, saya yakin ada beberapa raja iblis yang kuat di sini. Kami berdua tidak bisa merasakan keberadaan mereka, oleh karena itu, kami perlu lebih berhati-hati di sini jangan terlalu dalam.
Big Yellow menunjukkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Jiang Chen mengangguk. Myriad Demon Mountain tidak bisa dibandingkan dengan Origin Mountain. Meskipun dia dan Big Yellow sangat kuat, mereka hanya berada di ranah Mortal Core. Mereka mungkin telah membunuh beberapa Raja Iblis Inti Surgawi awal dengan mudah, tetapi jika mereka bertemu dengan Raja Iblis Inti Surgawi Tengah, maka satu-satunya pilihan mereka adalah lari untuk hidup mereka. Ada pepatah mengatakan bahwa setiap tahap seperti dunia baru, oleh karena itu, bahkan jika itu hanya perbedaan dari satu tahap, perbedaannya sangat besar, dan ini berlaku terutama untuk mereka yang berada di alam inti surgawi. Jiang Chen perlu menerobos ke alam inti mortal akhir, dan hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan seorang prajurit inti surgawi tengah atau Raja Iblis. Oh benar, Big Yellow, apakah kamu merasakan harta karun di dekat sini? Jiang Chen bertanya dengan antisipasi. Sejauh ini tidak ada, tapi, gunung kuno seperti ini, pasti ada barang bagus. Meskipun bahaya selalu datang bersamaan dengan harta yang berharga, jadi lebih baik kamu tidak berharap terlalu banyak. Kata Big Yellow. Setengah jam kemudian, Jiang Chen dan Big Yellow telah berkelana 100 mil lebih dalam ke sektor 2. Tepat di depan mereka adalah serigala dengan tubuh bersinar dalam cahaya kemasan. Matanya yang liar dan ganas menatap Jiang Chen dan Big Yellow. The Bloody Combat Wolf, raja dari semua serigala. Hati-hati, serigala ini jauh lebih kuat dari Black Swamp Serpent. Jiang Chen berkata dengan nada yang bermartabat. Pada saat yang sama, dia merasakan kegembiraan. Jiang Chen tahu tentang Bloody Combat Wolf ini, dia adalah raja di antara semua serigala, dan memiliki garis keturunan asli dari Wolf King. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tetap saja Raja Iblis Inti Surgawi awal, kita bisa membunuhnya bersama-sama tanpa masalah. Big Yellow meludahkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Semangat bertarung yang intens keluar dari tubuhnya. Memang, Bloody Combat Wolf lebih sulit untuk dihadapi daripada Black Swamp Serpent, tapi Big Yellow adalah pewaris dari Divine Beast, dia tidak akan memiliki masalah dengan melawan seseorang di level yang lebih tinggi dari dirinya. Selain itu, Jiang Chen menjadi lebih kuat dibandingkan saat mereka melawan ular rawa hitam. Dengan 50 Dragon Mark, mereka yakin bisa membunuh Bloody Combat Wolf ini. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera menyerang dengan Six Solar Fingers miliknya. 3 jari emas besar menerangi langit yang gelap saat itu menusuk ke arah Bloody Combat Wolf di depan mereka. Pada saat yang sama, Big Yellow memuntahkan bola energi emas yang sangat besar. Jiang Chen tidak tahu nama serangan ini, tetapi bola energi yang dimuntahkan Big Yellow mampu memberikan banyak kerusakan. Roar! The Bloody Combat Wolf berteriak marah. Itu membalas dengan sinar cahaya kemasan terang yang berasal dari tubuhnya. Sinar itu menabrak jari matahari dan bola energi. Seolah-olah 3 gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Sejumlah besar energi bertabrakan dan menyebabkan gempa bumi besar di daerah tersebut. Api muncul di mana-mana karena gesekan kuat antara energi dan udara, mengubah seluruh tempat menjadi lautan api yang memenuhi seluruh area sekitarnya dengan riak energi yang menakutkan. Celepuk. Bloody Combat Wolf tidak bisa mempertahankan diri dari serangan kedua musuhnya, dan tubuhnya yang kuat dipaksa mundur beberapa langkah sebelum bisa mendapatkan kembali kendali. Kalian berdua baru saja berada di alam Mortal Core, dan kalian telah memaksaku, Raja Serigala untuk mundur, ini konyol. Tapi sekarang kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang menyedihkan. The Bloody Combat Wolf berbicara dan mengancam mereka. Ketika kebanggaan Raja Serigala terancam, konsekuensinya akan sangat serius. Swoosh! Dalam sekejap mata, 8 lagi serigala tempur berdarah muncul. 9 serigala tempur berdarah yang identik berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi Jiang Chen dan Big Yellow. Sialan, jenis keterampilan tempur apa ini? Ekspresi Big Yellow berubah. Beralih dari 1 menjadi 9, dengan penglihatannya, dia tidak bisa membedakan mana Bloody Combat Wolf yang sebenarnya dan mana yang hanya sosok tiruan. Ini adalah kemampuan bawaan dari Bloody Combat Wolf itu disebut 9 serigala hantu. Kemampuan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi tetap menakutkan. Ini menghasilkan 8 hantu identik yang dapat menyebabkan kebingungan bagi musuh. Jiang Chen menjelaskan dengan aura emas bersinar di matanya. Kemampuan bawaan ini benar-benar menakutkan, bisa membuat siapapun lengah. Semua hantu akan bergerak bersama dengan asalnya, dan membuat gerakan serangan yang sama. Begitu musuh tidak dapat membedakan mana yang nyata, konsekuensinya akan buruk. Swoosh! Big Yellow berubah menjadi cahaya kemasan dan menabrak Bloody Combat Wolf dengan kepalanya, tapi Bloody Combat Wolf berubah menjadi gelembung dan meledak. Itu sebenarnya hanya hantu. Brengsek. Big Yellow mengutuk. Perasaan kehilangan serangan hampir membuatnya gila. Big Yellow, lepaskan sayap cahayamu, kamu akan bertahan dari serangannya. Biar kutemukan yang mana Bloody Combat Wolf yang asli. Jiang Chen berkata. Baik. Big Yellow melebarkan sayap cahayanya, mempersiapkan dirinya untuk berperang. Kemudian, Jiang Chen mengirimkan sens ilahinya dan memindai semua serigala tempur berdarah. Namun, dia tidak bisa membedakan mana yang hantu, dan mana yang asli. Haha, mencoba mencari tahu yang mana aku yang sebenarnya. Berhenti membuang-buang waktumu. The Bloody Combat Wolf tertawa terbahak-bahak. Semua hantu tertawa pada saat bersamaan. Hantu yang telah dihancurkan oleh Big Yellow muncul sekali lagi, dan kemudian, ke-9 serigala pertempuran berdarah menyerang pada saat yang sama mereka semua berlari menuju Big Yellow dan Jiang Chen. Huff! Big Yellow mendengus dingin. Sayap cahayanya mengepak, dan dia berubah menjadi cahaya kemasan. Dia terbang mengelilingi Jiang Chen, tidak memberi kesempatan pada Bloody Combat Wolf untuk menyakiti Jiang Chen. Jiang Chen mencibir, 9 serigala hantu adalah kemampuan bawaan yang menakutkan. Jika itu adalah manusia biasa lainnya, dia pasti sudah mati sekarang. Bahkan jika seorang prajurit Mid Heavenly Core ada di sini, dia akan disiksa oleh Bloody Combat Wolf dan membuat dirinya terbunuh. Sayangnya, Bloody Combat Wolf telah bertemu dengan Jiang Chen. Pertemuan ini menghapus takdirnya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Mungkin tidak ada yang bisa mengetahui mana serigala tempur yang sebenarnya, tetapi tidak Jiang Chen. Dia mulai mengedarkan keterampilan penurunan jiwa hebat, dan benang energi jiwa mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Keterampilan penurunan jiwa hebat adalah keterampilan yang perkasa, keterampilan budidaya jiwa tertinggi. Itu memungkinkan Jiang Chen untuk melihat melalui sumber manapun, dan dengan bantuan keterampilan penurunan jiwa hebat, Jiang Chen segera melihat Bloody Combat Wolf yang sebenarnya. Bang! Big Yellow mengutuk dalam hiruk pikuk amarah.
Meskipun dia sangat cepat, dia masih diganggu oleh semua hantu. Meskipun serangan hantu tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada Big Yellow, mereka masih memberikan kesempatan pada Bloody Combat Wolf yang asli untuk menyerang Big Yellow. Tubuh Big Yellow yang kuat dan kuat terlempar jauh. Jika dia digantikan oleh orang lain, orang itu pasti sudah mati sekarang. Setelah menjatuhkan Big Yellow, Bloody Combat Wolf berbalik dan bersiap untuk menyerang Jiang Chen. Tiba-tiba, Jiang Chen berbalik, dan dengan sepasang mata bersinar, dia mengunci pandangannya pada salah satu serigala tempur berdarah. The Bloody Combat Wolf gemetar. Ada firasat buruk tentang ini. Jiang Chen mengeluarkan kapak pertempuran emas lalu dia mengabaikan setiap serangan dari serigala tempur lainnya saat dia memotong kapaknya menuju Bloody Combat Wolf yang penglihatannya terkunci. Big Yellow, ini adalah Bloody Combat Wolf yang sebenarnya, seranglah. Jiang Chen berteriak dengan keras. Memburu. Keterampilan Great Soul Derivation sangat mencengangkan. Sensasi yang sangat indah dari energi jiwa telah menembus sumber dari Bloody Combat Wolf, dan mengidentifikasi jati dirinya. Bahkan Big Yellow harus memuji Jiang Chen dalam pikirannya. Mengaum, Big Yellow mengeluarkan raungan yang ganas, lalu dia menyesuaikan arahnya di udara. Dengan kepalanya bersinar terang, dia terbang menuju Bloody Combat Wolf seperti anak panah berkecepatan tinggi. Dengan serangan ini, dia bisa langsung menghancurkan gunung. Bang! Di sisi lain, Jiang Chen mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap mata, dia semakin dekat ke kepala Bloody Combat Wolf. Big Yellow dan Jiang Chen telah mengunci Bloody Combat Wolf yang sebenarnya, dan mengabaikan semua serangan dari hantu. Ekspresi Bloody Combat Wolf berubah secara dramatis, tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Jiang Chen menemukan jati dirinya hanya dengan satu pandangan, dan ini benar-benar mengejutkannya. The Bloody Combat Wolf terkejut dengan ini, dan pikirannya menjadi benar-benar kosong selama sepersekian detik. Di tengah pertempuran, zonasi bahkan untuk waktu yang singkat akan sangat menghancurkan. Bloody Combat Wolf memiliki kekuatan untuk terus bertarung, tetapi karena terlalu terkejut oleh fakta bahwa 9 serigala hantu telah dilihat oleh seseorang, dia telah dikategorikan untuk sepersekian detik, dan ini mengakhiri hidupnya. Bang! Dentang! Kepala Big Yellow dan kapak petir Jiang Chen, keduanya mendarat di tubuh Bloody Combat Wolf. Kemudian, dia berteriak kesakitan saat dipotong menjadi dua bagian oleh Battle Axe. Darahnya berceceran di semua tempat. Di saat yang sama, kepala Big Yellow telah menyebabkan malapetaka di dalam tubuhnya yang telah menghancurkan semua organ internalnya. Bloody Combat Wolf belum mati, tapi terluka parah, dan tidak jauh dari kematiannya. Jiang Chen kemudian mengirimnya ke neraka dengan ayunan kapak perangnya lagi. Ketika Bloody Combat Wolf mati, semua 8 hantu menghilang pada saat yang bersamaan. Haha, kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar bisa mengetahui mana Bloody Combat Wolf yang sebenarnya. Aku, ayahmu, sangat mengagumimu sekarang. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Alasan besar kenapa kami bisa membunuh Bloody Combat Wolf ini dengan mudah adalah karena keberuntungan wanita tersenyum pada kami. Jiang Chen tersenyum. The Bloody Combat Wolf adalah raja di antara semua serigala lainnya, tidak akan pernah semudah ini untuk dibunuh. Bahkan jika Jiang Chen dapat melihat melalui 9 serigala hantu, tanpa pertarungan yang intens, masih mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Keberuntungan Jiang Chen bergantung pada mentalitas Bloody Combat Wolf, jika tidak dikategorikan selama pertempuran, kehilangan kesempatan untuk menghindar, dia akan tetap hidup sekarang. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Jiang Chen dan Big Yellow pada akhirnya, itu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya, zonasi Bloody Combat Wolf tidak semuanya karena mentalitasnya yang buruk, itu juga karena terlalu percaya diri dengan 9 serigala hantu miliknya. Tidak ada yang pernah tahu yang mana dirinya yang sebenarnya ada di antara 9 hantu, tapi prajurit inti mortal muda ini bisa tahu mana yang asli hanya dengan satu pandangan, memecahkan 9 serigala bayangannya. Inilah mengapa dia menjadi sangat terkejut dan kehilangan nyawanya sebelum pulih dari keterkejutan. Saya tidak peduli dengan keberuntungan wanita, yang ingin saya ketahui adalah, setelah menyerap jiwa iblis Bloody Combat Wolf, dapatkah Anda mewarisi kemampuan bawaan 9 serigala hantu? Big Yellow memandang Jiang Chen dengan antisipasi, dia masih ingat bahwa terakhir kali, ketika Jiang Chen menyerap jiwa iblis Blood Winged Hawk, dia tidak hanya mewarisi sepasang sayap darah, dia juga mempelajari kemampuan bawaannya, Sonic Hawk Cry. Sekarang, jika Jiang Chen dapat mewarisi kemampuan 9 serigala hantu dari serigala tempur berdarah, dia akan menjadi lebih kuat. 9 serigala hantu jauh lebih baik daripada Sonic Hawk Cry. Tentu saja saya bisa. Jika Anda memberi saya jiwa iblis Anda, saya dapat sepenuhnya mewarisi seluruh garis keturunan Anda. Anda dapat mencoba jika Anda tidak mempercayai saya. Jiang Chen memandang Big Yellow. Keluar dari sini. Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit pantat Jiang Chen. Aduh, sialan, anjing terkutuk, ayahmu hanya bercanda. Lepaskan saya. Jiang Chen menamparkan Big Yellow, lalu dia mengusap pantatnya yang sakit. Anjing terkutuk ini terlalu liar, dan dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menggigitnya. Jiang Chen mengulurkan lengannya dan mengambil jiwa iblis dari tengkorak Bloody Combat Wolf. Ketika dia merasakan sejumlah besar energi murni yang terkandung di dalam jiwa iblis, Jiang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya lebih lama lagi, dan matanya bersinar. Jiwa iblis dari binatang iblis dengan garis keturunan khusus itu jauh lebih kuat daripada garis keturunan biasa. Jiwa iblis Bloody Combat Wolf tidak hanya mengandung sejumlah besar energi, tetapi juga memiliki energi yang kuat dari garis keturunan dan kemampuan bawaan. Bagi Jiang Chen, yang mengembangkan keterampilan transformasi naga, ini adalah harta yang berharga. Jika dia bisa menyerap jiwa iblis yang kaya akan energi dan garis keturunan ini, Jiang Chen yakin dia akan bisa menerobos ke alam inti mortal akhir segera. Tepat ketika Jiang Chen hendak mulai menyerap jiwa iblis, sinar pedang yang terang tiba-tiba memecah malam yang gelap saat itu datang ke kepala Jiang Chen seperti sambaran petir. Serangan diam-diam. Ini adalah sinar pedang yang dilepaskan dari senjata tempur manusia. Dilihat dari kekuatannya, pria yang menyerang setidaknya adalah prajurit inti surgawi tengah, dan sebagai prajurit inti surgawi, pria ini benar-benar mencoba untuk menyelinap menyerang Jiang Chen. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Dengan perasaan buruk dan reaksi super cepat, dia buru-buru menyimpan jiwa iblis dan melompat mundur, menghindari serangan dengan kecepatan seperti kilat. Memotong. Bahkan dengan kecepatan tinggi, bahu Jiang Chen masih terpotong oleh sinar pedang. Itu meninggalkan luka yang dalam, dan darah terus mengalir keluar darinya. Siapa di sana? Jiang Chen berteriak dengan keras.
Serangan diam-diam akan membunuh seorang prajurit inti surgawi awal secara instan, tetapi Jiang Chen untungnya bisa bereaksi dengan cepat. Jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Setelah suara angin pecah, sosok hitam hantu muncul di depan Jiang Chen. Pria itu mengenakan pakaian hitam, dan wajahnya ditutupi kerudung hitam. Hanya matanya yang kejam yang terlihat. Pria berbaju hitam itu memandang Jiang Chen yang terluka dengan takjub. Dengan suara yang kental, dia berkata, "Luar biasa, kamu benar-benar menghindari serangan saya." Jelas bahwa pria itu sengaja membuat suaranya tebal, pria itu hanya tidak ingin Jiang Chen mengenali identitas aslinya. "Anda dari Black Sect, mengapa Anda mencoba membunuh saya?" Jiang Chen mengerutkan alisnya. Ini adalah Myriad Demon Mountain, tempat pelatihan bagi murid-murid Black Sekte. Murid dari 3 sekte besar lainnya tidak akan pernah datang ke sini. Selain itu, pria berbaju hitam jelas sangat siap, hanya beberapa jam sejak Jiang Chen meninggalkan sekte hitam dan datang ke gunung ini. Hanya mereka dari Black Sekte yang dapat memiliki informasi mengenai lokasinya. Dan, karena ini, Jiang Chen bingung. Dia tiba di Provinsi Qi belum lama ini, masalah antara dia dan Yin Zhongcheng telah diselesaikan. Apa yang tersisa adalah masalah antara dirinya, Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di Sekte Hitam yang ingin membunuhnya. Selain itu, dia adalah murid dari Sekte Hitam, dan dia bahkan telah mewakili Sekte Hitam untuk menempati posisi pertama dalam kompetisi Provinsi Qi. Dia telah membawa mereka kemuliaan. Yang lebih penting adalah bahwa Jiang Chen tidak pernah menghubungi prajurit inti surgawi di Sekte Hitam, apalagi menyinggung salah satu dari mereka. Tapi sekarang, ada seorang pria dari Black Sect yang mencoba membunuhnya. Ini konyol. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui alasannya. Tujuan saya membunuh Anda hari ini adalah untuk memberi Anda pelajaran. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, tetaplah rendah diri, dan cobalah untuk tidak terlalu sombong. Selalu ada seseorang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung perasaan. Pria berbaju hitam itu berkata perlahan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya ke arah Jiang Chen sekali lagi. Sinar pedang yang terang telah mengunci Jiang Chen sepenuhnya, sehingga tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk melarikan diri. Seorang prajurit Mid Heavenly Core menggunakan senjata tempur tingkat menengah untuk membunuh seorang prajurit inti mortal. Ini memberitahu Jiang Chen bagaimana tekad pria ini dalam tujuannya untuk membunuh Jiang Chen. Brengsek. Jiang Chen mengutuk. Dia tidak punya waktu untuk menebak siapa yang ingin membunuhnya. Tepat pada saat ini, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah lari untuk hidupnya. Dia memegang kapak petir di tangannya, dan dia menghancurkan kunci balok pedang itu, lalu dia mengayunkan kapak itu sekali lagi ke pria berbaju hitam itu. Di saat yang sama, Big Yellow meludahkan bola energi emas ke arah musuh. Bang! Energi dahsyat mulai menghancurkan segala sesuatu di seluruh area. Prajurit inti surgawi tengah di depan mereka jelas merupakan salah satu murid lingkaran dalam Sekte Hitam, seorang jenius dari generasi muda. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit Mid Heavenly Core biasa. Bahkan jika Jiang Chen dan Big Yellow bekerja sama, tidak akan ada cara bagi mereka untuk mengalahkan pria berkulit hitam ini. Dampak ini telah membuat darah dan Qi Jiang Chen dan Big Yellow mulai mendidih. Perasaan ini membuat mereka merasa tidak enak badan. Lari. Jiang Chen berteriak lagi, dengan memanfaatkan kekuatan tumbukan, dia melebarkan sayapnya yang berdarah, berubah menjadi 2 cahaya terang bersama dengan anjing kuning besar, terbang menuju area yang lebih dalam dari sektor 2. Orang ini sangat kuat, dan anjingnya juga tidak jahat. Namun, di depanku, kalian bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria berbaju hitam itu mencibir, lalu dia berubah menjadi asap hitam dan mengejar mereka. Jiang Chen menggunakan senjata tempur tingkat tinggi, bagaimana seorang prajurit kecil Mortal Core menggunakan senjata yang begitu bagus. Itu sangat boros. Jika aku bisa memiliki senjata tempur peringkat tinggi itu, kekuatan tempurku akan meningkat ke level lain. Ekspresi serakah muncul di mata pria ini. Daya tarik senjata tempur tingkat tinggi, untuk setiap prajurit inti surgawi, sangat besar. Bang! Ledakan keras lainnya. Sinar pedang terang mengejar mereka dari punggung mereka sekali lagi, memaksa Jiang Chen dan Big Yellow untuk membalas. Sial, kita tidak bisa terus seperti ini. Seorang prajurit Mid Heavenly Core, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sama sekali. Kata Big Yellow tanpa daya. Ayo pergi ke tengah sektor 2, dia tidak akan berani mengikuti kita ke sana. Ekspresi kejam muncul di wajah Jiang Chen. Dengan sayap darah dan skill dimensional shift miliknya, bahkan jika dia terluka, kecepatannya masih akan meningkat pesat. Adapun Big Yellow, setelah dia menerobos ke alam latte Mortal Core, kecepatannya menjadi lebih cepat dari kilat. Namun, pria berbaju hitam juga tidak lambat, dan dia terus mengejar. Apa, masuk ke tengah sektor 2? Kau gila, itu seperti bunuh diri bagiku. Big Yellow memelototi Jiang Chen. Lalu apakah Anda memiliki solusi yang lebih baik? Ini adalah satu-satunya kesempatan kita, selama aku bisa menyerap jiwa iblis Bloody Combat Wolf dan menerobos ke alam latte Mortal Core, kita tidak perlu lari lagi. Jiang Chen berkata, pria berbaju hitam telah datang pada waktu yang tepat, jika dia terlambat setengah jam. Ketika Jiang Chen telah menyerap jiwa Bloody Combat Wolf sepenuhnya, pria berbaju hitam ini tidak akan menjadi ancaman bagi Jiang Chen. Tapi, sayang sekali, waktu tidak berada di pihak Jiang Chen. Jiang Chen, menyerah sekarang, jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan memasuki pusat sektor 2, itu pasti kematian bagimu di daerah itu. Pria berbaju hitam mengancam mereka. Tapi, ketika dia melihat Jiang Chen masih terus maju, keraguan mulai muncul di wajahnya. Seperti yang dipikirkan Jiang Chen, pusat sektor kedua dari Myriad Demon Mountain sangat berbahaya, bahkan pria berkulit hitam tidak akan berani masuk. Tangkap aku jika kamu bisa, Jalang. Saat berlari dengan kecepatan tinggi, Jiang Chen tidak pernah lupa mengucapkan kata-kata yang mengejek. Mencoba membunuh Jiang Chen bukanlah tugas yang mudah. Jarum beracun yang diam. Sialan, kamu benar-benar orang gila. Tapi ayahmu suka petualangan yang mengasyikkan, kakak. Big Yellow terbang gila-gilaan sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah dia mulai mengikuti Jiang Chen, dia tidak pernah kehabisan kegembiraan dan petualangan. Sama seperti situasi mereka saat ini, mereka hanya berada di ranah Mortal Core, dan mereka mengamuk di sektor kedua. Mungkin hanya Jiang Chen yang memiliki keberanian seperti ini. Bang! Pria berbaju hitam itu mengejar dari belakang, dan dia terus menyerang mereka dari belakang. Namun,
Jiang Chen dan Big Yellow terlalu cepat, jadi semua serangannya meleset dari target mereka. Sial, bagaimana pria dan anjing ini bisa berlari begitu cepat? Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut, bahkan saya akan berada dalam bahaya besar jika saya menjelajah terlalu dalam ke sektor 2. Fan murid senior telah memberi saya perintah yang jelas bahwa saya harus membunuh Jiang Chen kali ini, sepertinya saya harus menggunakan jarum beracun diam yang diberikan kepada saya oleh murid senior Fan. Pria berbaju hitam itu bergumam. Jiang Chen dan Big Yellow terlalu cepat, dan dia belum pernah melihat manusia atau binatang iblis di alam Mortal Core yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi, bahkan dia tidak bisa mengejar mereka. Awalnya, dia mengira bahwa misi membunuh Jiang Chen akan menjadi tugas yang sederhana, tetapi dia tidak pernah mengira itu akan menjadi begitu rumit. Namun, pria berbaju hitam itu tidak panik. Dia menjaga jarak dengan Jiang Chen dan Big Yellow, lalu dia perlahan-lahan mengeluarkan jarum. Jarum sempit itu bersinar dalam cahaya hitam, dan hanya dengan sekali pandang, siapapun bisa tahu bahwa ini adalah jarum beracun. Jarum itu memiliki panjang sebesar telapak tangan manusia, dan jelas sangat beracun. Pria berbaju hitam dengan hati-hati menutupi jarum dengan energi yuannya, dia tidak berani menyentuhnya dengan tangannya. Jarum beracun diam ini memiliki racun bunga neraka, anggrek hitam, dan lusinan racun lainnya. Tidak ada obat untuk itu, dan sekali siapapun di bawah alam inti ilahi tertusuk olehnya, dia akan menjadi daging mati. Racunnya bahkan dapat merusak energi yuan. Jiang Chen, terbunuh oleh jarum beracun ini adalah kematian yang terhormat untukmu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja diri Anda sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti. Pandangan berbahaya muncul di mata pria itu. Jarum beracun di tangannya perlahan mulai mengambang, lalu dia mendorongnya dengan kekuatan besar dan mengirimkannya ke arah Jiang Chen, tanpa suara. Jarum beracun ini dibuat dari bahan yang sangat khusus, dan tidak akan mengeluarkan suara saat bergerak. Oleh karena itu, sekali digunakan untuk menyerang seseorang, ia bisa mendekati musuh tanpa mereka sadari. Namun, Jiang Chen benar-benar bisa merasakan sesuatu. Namun, dia terlalu sibuk melarikan diri bersama dengan Big Yellow menggunakan semua kekuatan mereka untuk memikirkannya. Selain itu, selama ini, pria berbaju hitam telah menyerang menggunakan senjata tempurnya, Jiang Chen tidak menyangka dia tiba-tiba menyerang dengan jarum beracun. Ketika jarum beracun mendekat, barulah Jiang Chen merasakan ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru memutar tubuhnya, tapi sudah terlambat. Jarum beracun menembus bahu Jiang Chen, dan racun segera menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Jiang Chen mulai goyah. Big Yellow, aku diracuni, bawa aku. Jiang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Sialan, apa kau tidak tahu bagaimana melindungi dirimu dari racun? Bagaimana Anda bisa diracuni? Kata Big Yellow dengan sikap tak berdaya. Namun karena momen kritis tersebut, ia tetap langsung menggendong Jiang Chen di punggungnya. Racun yang digunakan pada jarum dari pria berkulit hitam itu jauh lebih mematikan daripada racun Green Hellis Python. Namun, itu jauh dari cukup untuk membunuhku. Jiang Chen mencibir, lalu dia mulai mengalirkan energi ke bahunya untuk mengeluarkan jarum beracun. Dia tidak terlalu peduli dengan racun di tubuhnya. Dia mengedarkan skill transformasi naga, lalu racun Green Hellis Python meledak dan menutupi semua racun di tubuhnya. Karena dia telah menyerap garis keturunan Green Hellis Python, tubuh Jiang Chen bisa berubah menjadi tubuh beracun kapanpun dia mau. Meskipun racun jarum sangat kuat, tidak masuk akal untuk menghancurkan tubuh beracun dengan racun lain. Dengan bantuan dari skill transformasi naga dan racun Green Hellis Python, racun dari jarum akan berubah menjadi bahan bergizi dan diserap oleh Jiang Chen, membantunya meningkatkan kekuatan racun di tubuhnya. Celepuk, tapi Jiang Chen masih berpura-pura jatuh ke punggung Big Yellow. Dia mencoba menggunakan metode ini untuk menyingkirkan pria berbaju hitam yang mengejar di belakang. Memang, ketika pria berbaju hitam melihat Jiang Chen jatuh ke punggung Big Yellow, dia segera menghentikan pengejaran. Haha, silen Poisonous Needle dari murid senior Fan benar-benar kuat, Jiang Chen hanya berada di ranah Mortal Core, jadi tentu saja, dia akan terbunuh olehnya. Saya telah menyelesaikan misi saya dengan sempurna, saya yakin murid senior Fan akan memberi saya hadiah yang besar setelah saya kembali. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dia telah menyaksikan jarum racun menusuk tubuh Jiang Chen, dan dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Jiang Chen jatuh tak bergerak ke punggung Big Yellow. Di bawah keadaan seperti itu, Jiang Chen pasti akan mati. Adapun Big Yellow, dia tidak terlalu peduli padanya, karena satu-satunya targetnya adalah Jiang Chen. Teruskan, setelah kamu mencapai area yang lebih dalam dari sektor 2, bahayanya akan lebih besar. Bahkan anjing kuning besar itu mungkin akan mati di sana, dan jika itu benar-benar terjadi, maka tubuh mereka akan terkubur di sana. Jiang Chen akan menghilang tanpa ada yang tahu apa yang terjadi. Merasa bangga pada dirinya sendiri, pria berbaju hitam itu berbalik dan meninggalkan Myriad Demon Mountain, segera menghilang dari pandangan mereka. Roar! Big Yellow menggendong Jiang Chen di punggungnya dan terus berlari. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari depan. Ekspresi Big Yellow berubah menjadi mengerikan, itu adalah Raja Iblis Mid Heavenly Core. Sial, kami sangat tidak beruntung. Big Yellow berbalik ke arah lain dan terus berlari. Mereka berada di tempat yang sangat dekat dengan area tengah sektor 2, dan itu sangat normal untuk bertemu dengan beberapa Raja Iblis Inti Surgawi akhir di sana. Jangankan Raja Iblis Inti Surgawi Tengah, jika Jiang Chen dan Big Yellow benar-benar bertemu dengan Raja Iblis Inti Surgawi akhir, maka hari ini akan menjadi hari kiamat mereka. Tapi untungnya, kecepatan Big Yellow sangat cepat. Jika tidak, maka tidak akan ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari sektor kedua. Sesaat setelah Big Yellow meninggalkan tempat itu, singa emas yang kuat muncul di tempat Big Yellow sebelumnya berada. Ia terus memeriksa sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa, lalu ia kembali ke tempat asalnya. Perlu disebutkan bahwa Big Yellow memiliki bakat hebat dalam hal melarikan diri. Dengan sangat cepat, dia telah menemukan lembah terpencil, dan ada gua terpencil dan tersembunyi di dalamnya. Celop, Big Yellow melemparkan Jiang Chen dengan paksa dari punggungnya. Sialan, anjing terkutuk, tidak bisakah kau menjadi lebih lembut? Beritahu saya sebelumnya jika Anda ingin menurunkan saya. Jiang Chen mengutuk. Big Yellow menatap Jiang Chen dengan kagum. Dia memiliki wajah berminyak, dan dia terlihat baik, dia tidak terlihat seperti diracuni sama sekali. Big Yellow segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Jiang Chen, dan telah menggendongnya dengan sia-sia. Dia bisa mentolerir banyak hal, tetapi tidak melakukan kerja gratis.
Big Yellow berteriak dan melompat ke arah Jiang Chen. Sialan, anjing terkutuk, aku benar-benar diracuni barusan, dan hanya saja aku berhasil menyerap racunnya. Aduh, brengsek, kamu menggigit pantatku lagi. Jiang Chen menjadi sangat marah juga. Anjing terkutuk ini telah menggigit sisi yang sama dari pantatnya setiap saat, dan itu menjadi bengkak. Oleh karena itu, seorang pria dan seekor anjing mulai berkelahi di dalam gua kecil tersebut. Adegan itu terlihat begitu akrab, dan itu seperti pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Beberapa menit kemudian, pria dan anjing itu menghentikan perkelahian mereka. Namun, mereka saling menatap dengan tajam. Sialan, bajuku robek. Apakah kamu ingin aku, ayahmu, lari dari sini dengan telanjang? Ketika Jiang Chen melihat lubang besar di celananya di dekat pantatnya, dia merasa ingin menanduk Big Yellow. Persetan denganmu, lalu apa yang akan kulakukan, ayahmu, dengan mata pandaku? Sial, kamu terlalu galak. Sekarang citra tampan ayahmu hilang. Mata kiri Big Yellow sekarang menyerupai mata panda. Brengsek, jaga perimeter ayahmu, aku akan menerobos kerana inti akhir mortal sekarang. Jiang Chen menatap Big Yellow, lalu dia menemukan batu besar dan duduk di atasnya. Dia mulai menyesuaikan energinya. Big Yellow bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Jiang Chen. Karena itu, dia keluar untuk menjaga pintu masuk gua. Setiap kali saya harus menjaga. Big Yellow tidak senang tentang itu. Jiang Chen tidak peduli dengan Big Yellow karena dia sibuk menyesuaikan energinya. Setelah pertarungannya dengan Bloody Combat Wolf dan pria berkulit hitam, dia telah terluka 2 kali, dan energinya sekarang sedikit berantakan. Sebelum dia mencoba menerobos ke tahap berikutnya, dia perlu menyesuaikan dirinya dengan bentuk terbaiknya. Saat ini, di dalam laut Qi Jiang Chen, racun dari Green Hellish Python telah berubah warna. Beberapa strip hitam bercampur dengan racun yang dulunya kehijauan. Garis hitam itu adalah racun dari Silent Poisonous Needle. Ini adalah manfaat luar biasa dari skill transformasi naga. Dengan racun dari Green Hellish Python sebagai fondasinya, Jiang Chen dapat menyerap semua jenis racun dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Setelah menyerap racun dari jarum, racun Jiang Chen menjadi lebih kuat. Jika ada prajurit inti surgawi biasa yang terkena racun ini, dia pada dasarnya akan mati dalam sekejap. Jiang Chen mengeluarkan jiwa iblis Bloody Combat Wolf. Itu terus memancarkan cahaya keemasan yang cerah, dan energi yang kuat mengalir keluar darinya. Aku akan bergantung padamu. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan jiwa iblis. Bang! Energi besar yang terkandung di dalam jiwa iblis meledak di tubuh Jiang Chen dan menyapu setiap anggota tubuh dan tulang di tubuhnya. Jiang Chen tidak berani mengabaikan energinya, dan dia segera mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga untuk menyerap semua energi. Seiring waktu berlalu, tanda naga baru terus terbentuk di laut Qi Jiang Chen. Daun, di pintu masuk Black Sect, sosok hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah pria berkulit hitam yang pergi ke Myriad Demon Mountain untuk membunuh Jiang Chen. Pria itu melepas semua pakaian dan kerudung yang menutupi wajahnya. Dia berusia akhir 20-an, dan dia memiliki wajah biasa. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang wajahnya tidak dapat diingat. Namun, ranah budidayanya tidak lemah, dia adalah seorang prajurit Mid Heavenly Core. Pria itu mengeluarkan seragam sekte hitam, dan setelah menggantinya, dia terbang ke sekte hitam. Di dalam gunung segudang iblis, ketika sinar matahari yang cerah mengusir kegelapan, binatang iblis di dalam gunung itu meraung dengan marah dan terus-menerus. Mereka melepaskan aura iblis mereka, menutupi gunung dari sinar matahari. Sektor 2, di lembah terpencil. Big Yellow tergeletak di tanah di luar gua dengan ekspresi bosan. Di dalam gua, energi Yuan mendidih di sekitar Jiang Chen, secara harfiah membuatnya tampak seperti berada di tengah badai yang mungkin meledak kapan saja. Saat ini, Jiang Chen perlu menyerap jiwa iblis Bloody Combat Wolf sedikit demi sedikit. Jiwa iblis jenis ini, yang mengandung garis keturunan khusus, adalah yang paling sulit diserap. Tidak hanya Jiang Chen ingin menyerap energi di dalam, dia juga ingin mewarisi garis keturunan Raja Serigala Pertempuran Berdarah, dan dia ingin membentuk tanda naga baru untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Efektivitas menyerap garis keturunan khusus selalu lebih baik daripada hanya menyerap energi. Butuh banyak waktu untuk mewarisi garis keturunan. Setelah menghabiskan 1 malam, Jiang Chen hanya mampu membentuk 5 tanda naga baru. Tapi dia sangat dekat untuk memiliki total 60 tanda naga, yang sangat dekat untuk mencapai alam inti mortal akhir. 120.